Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Yu Lianhua memikirkan dapur kosong di halaman. Karena sibuk membuka usaha, perlengkapan dapur belum lengkap, apalagi bumbu dan lainnya. Ia menggigit bibirnya dan berbisik, Ibu Baptis, tidak ada persiapan di dapur toko kecil ini. Sulit bagi seorang ahli memasak membuat hidangan tanpa bahan. Ini hampir tengah hari. Di mana kamu ingin aku menyiapkan makanan untukmu? Jika kamu ingin makan, aku pasti akan menunjukkan keahlianku malam ini. Mari kita makan siang dulu di restoran Zenshiu. Pergi ke Zen Gourmet House untuk makan. Menurutmu itu hanya soal makan? Jika orang lain mendengarnya, ini adalah cari sensasi yang ingin memancing keributan. Karena menu baru di Zen Gourmet House terus bermunculan. Bahkan meja di lobi saja sudah dipesan hingga beberapa hari ke depan. Jika tidak memesan lebih awal, mustahil bisa mencicipi kelezatan restoran itu. Xia Furong menyipitkan matanya, mengerucutkan bibir dan mencibir gadis desa masih berani pura-pura kaya dan mengajak bibinya makan di restoran. Meja hidangan biasa di restoran Zenshiu saja harganya puluhan tael perak. Mungkin tidak cukup uang hasil penjualan semangka dalam sehari untuk membayarnya. Nanti, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memesan beberapa hidangan spesial lagi agar membuat si nasib buruk ini merasa tertekan dan malu. Apalagi dia, bahkan para wanita bangsawan di ibu kota yang cerdas pun tidak mudah mendapatkan kesempatan seperti ini ketika pergi ke restoran Zenshiu untuk makan malam. Saat itu hampir tengah hari, dan Lianhua yang telah sibuk sejak fajar sudah sangat lapar hingga perutnya menempel pada punggungnya. Ia mengucapkan beberapa kata sopan kepada ibu baptisnya, lalu menemani ibu baptisnya pergi ke restoran Zenshiu yang tidak jauh dari situ. Saat melewati tokonya, ia tersenyum dan berkata kepada nenek dan bibinya di toko, "Nenek, bibi, karena pelanggan tidak banyak, ayo kita ke seberang dulu untuk makan." Nyonya Yao memperhatikan sutra dan satin di tubuh Nyonya Fang, serta gaya keseluruhannya. Bahkan dua pelayan di belakangnya saja berpakaian lebih bagus dari mereka. Ia merasa sedikit malu dalam hati. Ia melambaikan tangan dan berkata, "Pergilah dengan ibu baptismu. Kami tidak bisa meninggalkan toko tanpa orang. Nanti saja kami membeli kue untuk dimakan." Lianhua juga tahu bahwa meskipun nenek dan bibi pergi ke sana, mereka pasti tidak akan bisa menikmati makanan enak itu. Ia pun berhenti memaksa dan berkata, "Aku akan meminta pelayan untuk membawakan beberapa hidangan sebentar lagi. Nenek, bibi, ayam panggang dan bebek osmanthus beraroma manis di restoran Zenshiu rasanya enak. Kalian bisa mencobanya nanti untuk melihat apakah cocok dengan seleramu." "Tidak, tidak. Itu ayam dan bebek, berapa harganya? Bukan begitu cara kalian menghabiskan uang, menurutku kue saja sudah cukup enak." Tak satu pun dari mereka tahu bahwa Yu Lianhua tidak pernah membayar makan di Zenshiu. Bagaimanapun juga, ia bisa dianggap sebagai mitra dari pemilik restoran masakan Shen, dan uang yang dihasilkannya untuk mereka cukup untuk makan makanan mewah seumur hidup. Saat itu waktu makan malam, dan restoran penuh sesak dengan tamu. Beberapa warga luar kota datang, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa semua meja sudah dipesan selama 3 hari, mereka keluar dari toko dengan ekspresi kecewa. Sepertinya tidak ada meja yang tersisa. Nyonya Fang, yang sedang memegang tangan kecil kekasihnya enggan melepaskannya, mendengar komentar kecewa dari orang luar yang lewat, menundukkan kepala dan menatap Lianhua, lalu berkata lembut. Xia Furong juga memasang wajah kecewa dan berkata dengan nada sombong, "Sepupu, kamu tahu bahwa restoran Zenshiu tidak bisa memesan meja saat ini, jadi kamu pura-pura murah hati dan ingin mentraktir kami makan malam di sini." Furong. Walaupun dapat dimengerti bahwa seorang gadis kecil bisa bersikap sedikit sombong, Nyonya Fang tidak sampai membencinya karena itu. Ia hanya takut putrinya akan merasa malu dan marah, jadi ia memarahi keponakannya itu. Xia Furong semakin kesal dan mendengus tidak senang, berkata, "Bibi, kamu masih melindunginya. Kamu tahu, bahkan dengan status Tuan Juer, tidak ada tempat untuknya, apalagi seorang gadis desa biasa." Nyonya Fang menatap ke arah pandangan keponakannya. Benar saja, di sana tampak putra kedua Pangeran Jing, Ju Junxi, sedang berbicara dengan seorang pria yang tampak seperti kepala penjaga toko. Keduanya dikelilingi oleh beberapa orang yang keluar dari restoran dengan raut kecewa. "Lupakan saja, Ibu Baptis. Mari kita pergi ke Fulinmen dan mencoba hidangan khasnya. Ayah baptisku pernah menyebut dalam surat bahwa setiap restoran terkenal di kota Tanggu memiliki masakan andalannya masing-masing. Nanti aku akan mengundangmu lagi untuk makan malam di restoran Zenshiu," ujar Yu Lianhua dengan tenang, meskipun ia bisa merasakan betapa sayangnya Nyonya Fang harus melewatkan kesempatan itu. Namun, begitu mendengar kata-kata putrinya, Nyonya Fang langsung melunak. Gadis kecil ini benar-benar memperhatikan dirinya. Ia lalu tersenyum lembut, menggandeng tangan Lianhua, dan bersama-sama mereka mendekati pintu gerbang restoran Zenshiu. "Tamuku, saya benar-benar minta maaf. Meja kami sudah dipesan 3 hari sebelumnya, dan sayang sekali tidak ada meja cadangan. Apalagi kamar pribadi penjaga toko besar itu," menjawab dengan sopan namun tegas. Di belakangnya, beberapa pelanggan masih berlalu lalang,
Sementara Ju Junsi berdiri dengan ekspresi tidak puas. Sebagai seorang tuan muda dari istana kerajaan, Ju Junsi biasanya bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Namun kali ini, meskipun ia rela membayar 2 kali lipat harga untuk menggunakan kamar pribadi, penjaga toko tetap tidak mengizinkannya. Integritas bisnis adalah prinsip utama meja yang telah dipesan tidak bisa dicabut seenaknya, apalagi jika pemilik restoran sendiri yang memesan. Saat suasana mulai tegang, suara tajam Yu Lianhua memecah percakapan. Paman penjaga toko, apakah tuan muda ketiga ada di sini hari ini? Wajah kepala penjaga toko langsung berubah. Ia tersenyum ramah, matanya menyipit karena senang. Nona Lianhua, bos kami baru saja mengirim sekelompok pengemudi dan telur awetan ke ibu kota pagi tadi. Apakah Anda ada urusan dengan bos kami? Tidak ada urusan penting. Hanya saja, ibu baptisku datang jauh-jauh, dan aku ingin menggunakan kamar pribadi yang disediakan oleh tuan muda ketiga untuk menghiburnya. Oh, soal itu tidak masalah. Bos kami bilang kamu bisa menggunakan kamar pribadinya sesukamu. Kalau begitu, terima kasih banyak, paman penjaga toko. Yu Lianhua tersenyum manis, lalu dengan lancar menapaki tangga di sebelah aula menuju lantai 2. Sementara itu, Ju Junsi tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Penjaga toko, bukankah semua orang harus dilayani secara adil? Aku sudah bicara baik-baik tadi, bahkan rela membayar lebih mahal untuk pinjam kamar pribadi, tapi kamu tolak. Mengapa sekarang dia bisa masuk seenaknya? Panas dingin rasanya bagi kepala penjaga toko menghadapi amarah seorang bangsawan. Ia buru-buru menjelaskan, kamar pribadi itu memang milik eksklusif bos kami. Kami tidak menyewakannya pada siapapun, kecuali untuk tamu-tamu spesial. Nona Lianhua ini sangat dekat dengan bos kami, hampir seperti anggota keluarga sendiri. Jadi, Xia Furong yang mendengar hal ini langsung menyela dengan cibirannya. Tuan muda kedua, kita hanya bertiga. Jika Anda tidak keberatan, mari kita makan bersama. Sayangnya, rencana liciknya gagal. Ju Junsi tidak menghiraukannya sama sekali. Matanya beralih ke Nyonya Fang yang berdiri tidak jauh darinya. Ia memberi hormat sopan dan berkata, Nyonya Fang, kita bertemu lagi. Mendengar sikap keponakannya yang nyaris membandingkan dirinya dengan seorang desa, Nyonya Fang merasa tidak enak. Ia lalu berkata kepada Ju Junsi, ibunya sedang tidak sehat. Perjalanan panjang membuatnya sangat lelah. Lebih baik cari tempat untuk beristirahat. Oh ya, bagaimana kabar istri hakim daerah? Beliau baik-baik saja. Kata ibu, ini masih siang, jadi dia tidak ingin mengganggu pejabat daerah. Rencananya makan siang di sini dulu, lalu baru ke kantor pemerintahan. Tapi, ekspresi Ju Junsi berubah murung saat mengingat keadaan ibunya. Nyonya Fang lalu menoleh pada putri baptisnya, meminta pendapat. Lianhua, Nyonya Ju dan Tuan Ju selama ini telah baik padaku. Sekarang mereka ingin beristirahat di sini. Kamu tidak keberatan, kan? Tentu saja Yu Lianhua tidak akan menolak. Dengan wajah cerah, ia berkata riang, sebagai sahabat ibu baptis, kita harus menyambut hangat para tamu. Aku akan pergi bersama untuk mengundang Nyonya Ju bergabung dengan kami. Ju Junsi tidak meremehkan Lianhua karena pakaiannya yang sederhana. Ia memberi hormat dengan tulus dan berkata, terima kasih, Nona. Sementara itu, di dalam kereta, Putri Jing sudah lelah karena perjalanan panjang. Ia sering membuka tirai untuk melihat apakah anaknya telah berhasil memesan ruangan. Begitu melihat putranya kembali, ia bertanya lembut, masih belum dapat kamar pribadi? Sudah dapat. Ternyata putri baptis Nyonya Fang punya hubungan baik dengan pihak restoran dan bisa mendapatkan kamar pribadi. Nyonya Fang juga mengundang ibu untuk bergabung makan bersama mereka. Putri baptis Nyonya Fang? Kapan dia menjadi putri baptismu? Mengapa tidak ada yang bilang sebelumnya? Banyak orang mengira kau akan mengambil keponakanmu sebagai putrimu. Sepertinya rencana seseorang akan gagal. Meski jarang keluar istana, Putri Jing tetap mendengar gosip-gosip di kalangan bangsawan. Dengan dukungan kedua dayangnya, ia turun dari kereta dan tersenyum anggun pada Nyonya Fang. Pandangannya lalu beralih ke gadis kecil di sampingnya. Nyonya Fang, apakah ini putri baptismu? Cantik dan rendah hati sekali parasnya. Terima kasih atas pujian Anda, Nyonya. Di sini kurang nyaman untuk berbincang. Mari naik ke kamar pribadi di lantai 2. Yu Lianhua langsung menyadari nada hormat yang ditunjukkan Nyonya Fang pada wanita itu. Jelas, identitas Putri Jing jauh lebih tinggi dari seorang istri jenderal biasa. Aura kemuliaan dan ketenangan alami yang dimilikinya pasti terkait dengan keluarga kerajaan. Karena semuanya wanita, Ju Junsi tidak ikut masuk ke kamar pribadi. Ia memilih pergi ke restoran lain bersama para penjaga yang menyamar sebagai pelayan. Xia Furong yang ingin mendekatinya pun gagal lagi. Lianhua, demi menjaga wibawa ibu baptisnya di hadapan tamu agung, memesan hampir semua hidangan terbaik di Zhenxiulou. Bahkan beberapa di antaranya belum pernah didengar oleh Putri Jing sebelumnya. Lihat anak ini, benar-benar murah hati. Memesan sebegitu banyak makanan, bagaimana mungkin kita habiskan semuanya?
ucap Putri Jing sambil tersenyum. Yu Lianhua dengan cepat menyeduh teh herbal untuk kedua wanita itu, bahkan menambahkan beberapa tetes air batu roh untuk membantu menghilangkan kelelahan perjalanan. Kalian berdua pasti sangat lelah. Biarkan aku menjamu kalian dengan segenap hati, katanya dengan senyum ramah. Putri Jing semakin menyukai sikapnya yang bijaksana dan sopan. Ini termasuk cara mengambil hati ibu baptismu? Bukan begitu. Ibu baptisku bilang kalian telah sangat baik padaku selama perjalanan dari ibu kota. Ini hanya ucapan terima kasih kecil, jawab Lianhua tanpa sombong. Putri Jing tertawa kecil. Hanya 1 kali makan? Tidak cukup. Setidaknya harus 2 kali. Silakan datang kapan saja. Rumah makan Zhenxiu akan selalu menyambutmu. Coba dulu tahu telur awetan ini, hidangan baru yang baru saja kami sajikan. Putri Jing menerima suapan pertama dan langsung terkesan. Enak sekali. Teksturnya lembut dan rasa telur awetannya menyatu sempurna. Ini benar-benar unik, bahkan untuk restoran sekelas Zhenxiu. Setelah itu, mereka menikmati bebek osmanthus beraroma manis, bihun darah bebek, dan berbagai hidangan lainnya. Semua dihidangkan dengan penuh perhatian dan rasa hormat dari Yu Lianhua. Di luar, istri hakim daerah telah menerima surat pemberitahuan dan segera datang menjemput Putri Jing. Sementara itu, di tokonya, semangka terakhir telah habis terjual. Nenek dan bibi Lianhua juga telah menikmati pesanan takaawai dari Zhenxiu Lou yang dikirim oleh Lianhua sejak tadi. Kini mereka sibuk membersihkan rak-rak toko. Karena Nyonya Fang tidak ingin tinggal di kota, Yu Lianhua memilih naik kereta ibu baptisnya, sambil memandu kusir dan memperkenalkan pemandangan sepanjang jalan. Bibi tertua yang tadinya datang untuk membantu di toko, akhirnya memutuskan tinggal di sana mulai malam ini. Nenek Lianhua, melihat bahwa ia tidak bisa banyak membantu, memilih pulang ke desa untuk mengurus ayam dan ternaknya. Jalan menuju desa Dongshan tidaklah mulus, apalagi bagian yang melewati pegunungan jalan berbatu dan berlubang membuat perjalanan terasa goyah. Xia Furong merasa seluruh isi tubuhnya seperti terguncang. Dengan ekspresi kesal di wajah, ia memendam amarah dalam hati. Memang benar bibiku ini. Bukannya tinggal di rumah mewah di kota, malah memilih tinggal di desa terpencil. Semua ini gara-gara gadis sombong itu. Kalau saja dia tidak bilang bahwa pamannya lebih suka tinggal di desa Dongshan, bibiku pasti sudah menetap di kota sekarang. Brak! Kepala Xia Furong tanpa sengaja membentur jendela kereta, mengeluarkan suara nyaring. Ia memegangi kepalanya yang sakit, lalu melirik Nyonya Fang dengan tatapan penuh duka. Nyonya Fang yang telah terlatih dalam ilmu bela diri tetap duduk tenang di atas kereta yang bergoyang hebat, seolah-olah duduk di atas batu karang tak tersentuh ombak. Yu Lianhua pun santai saja, mengikuti ritme gerakan kereta sambil menjaga posisi duduknya dengan anggun. Melihat Xia Furong kesakitan, Yu Lianhua berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Sepupu, setelah melewati jalur pegunungan ini, kita akan sampai di desa Dongshan. Jagalah dirimu baik-baik agar tidak terluka lagi." Senyuman Lianhua bagaikan ejekan di mata Xia Furong. Ia mendengus marah, lalu berkata pada Nyonya Fang sambil menahan air mata, "Bibi, lihat dia. Aku sampai begini keadaannya, tapi dia malah mengejekku." Yu Lianhua membelalakan matanya yang bulat dan besar, pura-pura polos. Benar-benar tak tahu arti budi baik, pikirnya. Nyonya Fang menepuk-nepuk bahu putri baptisnya dengan lembut, lalu berkata kepada keponakannya, "Furong, sepupumu hanya ingin mengingatkanmu agar berhati-hati, supaya tidak terluka lagi. Dia tidak berniat buruk." "Bibi, kamu selalu memihak dia," seru Xia Furong dengan suara serak. "Jelas-jelas dia punya niat jahat, tapi kamu tetap membela dia. Bibi, kamu punya anak perempuan baptis, jadi kamu tak mencintai keponakanmu lagi." Yu Lianhua cemberut. "Masih menangis seperti anak kecil, padahal usiamu sudah remaja? Apa pantas bersikap begitu?" Nyonya Fang memandang tingkah laku Lianhua dan semakin hari semakin lucu saja kelihatannya. Sementara itu, keponakannya menangis dengan air mata dan ingus bercampur, padahal usianya sudah 13 atau 14 tahun. Bisa saja bicara soal jodoh, namun masih berebut kasih sayang dengan anak kecil. "Ini semua salahku juga, terlalu memanjakan keponakanku hingga pikirannya menjadi seperti ini." Setelah harapan dan obsesinya hancur, tentu saja muncul rasa kecewa yang mendalam. "Jangan menangis. Kamu sudah cukup umur untuk membicarakan pernikahan. Jangan sampai orang lain tertawa melihatmu bertengkar dengan seorang anak kecil," ujar Nyonya Fang sambil memberikan sapu tangan kepadanya. Xia Furong tersipu malu. Ia menundukkan kepala, lalu mengambil kesempatan itu untuk melirik Lianhua dan berbisik, "Bibi, siapa lagi yang akan menertawakan aku kalau bukan dia?" Nyonya Fang menjawab dengan sabar, "Lianhua adalah putri baptisku. Kalian kini bersaudara. Harus saling rukun dan tidak saling menyakiti seperti ayam jago yang selalu bertengkar. Setiap kali kita bertemu, kalian harus hidup damai." Wajah Lianhua tampak semakin polos. Ia mengerucutkan bibir dan berkata, "Ibu baptis, saya tidak pernah mencari masalah kok." Nyonya Fang tersenyum dan menghiburnya. "Kamu memang anak yang baik.
Lian Hua sepupumu baru pertama kali datang ke tempat ini dan belum terbiasa. Tolong jadilah tuan rumah yang ramah. Saya akan berusaha. Jawab Yu Lian Hua, lalu memandang Xia Furong dengan senyum licin. Ia mulai memikirkan rencana membawanya ke gunung menangkap ulat, ke pantai menggali siput laut, atau memancing teripang. Xia Furong balas memandang tajam, lalu berkata dengan nada rendah, "Jangan khawatir, Bibi. Aku akan membiarkan sepupuku melakukan apa saja." Baru saja itu, bibinya menyebutkan soal perjodohan. Selama ia patuh dan sopan serta tidak membuat ibunya marah, maka sang bibu sendiri yang akan mencarikan jodoh untuknya. Untuk saat ini, ia harus bersabar menghadapi wanita sombong ini. Lebih baik jarang bertemu dengannya agar hati tetap tenang. Dalam diam, kereta akhirnya melewati jalur pegunungan yang paling sulit, dan siluet desa Dongshan mulai terlihat di kejauhan. Lian Hua menunjuk ke depan dan berkata dengan riang, "Ibu Baptis, lihat. Di sanalah ladang melon kami. Tidak terlalu luas, hanya sekitar 3 hektare. Tapi hasilnya sangat bagus, 1 hektar bisa menghasilkan ribuan kilogram semangka." Nyonya Fang memandang desa nelayan kecil yang dikelilingi gunung Changshan, pepohonan hijau, burung berkicau, dan bunga yang bermekaran. Dimanapun matanya memandang, hanya ada rerumputan subur yang menyejukkan hati. "Tanaman apa yang tumbuh di kedua sisi jalan ini?" tanya Nyonya Fang karena penasaran. Yu Lian Hua memandang ke arah tanaman ubi jalar di tepi jalan dan menjawab dengan senyum. Desa Dongshan dekat dengan laut. Tanahnya sebagian besar berpasir. Gandum dan kedelai tidak cocok ditanam di sini. Hasilnya rendah. Oleh karena itu, penduduk desa lebih memilih menanam ubi jalar yang bisa tumbuh baik meski di tanah pasir. Ubi jalar? Apakah ini tanaman baru yang bisa menghasilkan ribuan kilogram per hektar lahan? Aku pernah mendengar bahwa Kaisar membawa benihnya dari perjalanan pertamanya dan kemudian menyebarluaskannya ke seluruh negeri. Hasil panennya yang tinggi membantu banyak orang terhindar dari kelaparan di awal dinasti Ming yang penuh peperangan. Yu Lian Hua mengangguk dan menjawab, "Ya, hasil ubi jalar memang sangat tinggi. Jika dirawat dengan baik, bisa mencapai 2 hingga 3.000 kilogram per hektar. Jangan sok sombong. Sekarang musim gandum sedang panen, sedangkan ubi jalar hanya daunnya saja, tidak ada isinya. Dalam waktu 1 atau 2 bulan, apakah kamu yakin bisa menghasilkan lebih dari 2.000 kilogram? Siapa yang akan percaya omonganmu?" Xia Furong mengerucutkan bibir, nada suaranya penuh sindiran. Yu Lian Hua memasang ekspresi heran dan berkata, "Sepupu, kamu tidak berpikir bahwa ubi jalar tumbuh di tanaman merambat, kan? PFFT. Jangan salah kaprah, aku tidak menertawakanmu. Tapi sungguh lucu. Ubi jalar itu tumbuh di dalam tanah. Paman Kusir, tolong hentikan kereta di depan." Yu Lian Hua melompat turun dari kereta, mengambil sebatang ranting di pinggir jalan, lalu menggali tanaman ubi jalar di ladang sebelah. "Hei, bagaimana kamu bisa seenaknya menggali tanaman orang lain? Bukankah itu perbuatan pencuri? Ayolah, jangan sampai ketahuan orang." Suara Xia Furong terdengar seolah-olah ingin menegur, tapi justru menarik perhatian orang lain. Yu Lian Hua mengabaikannya dan terus menggali. Tak lama, ia berhasil menemukan sebuah ubi jalar seberat lebih dari 1 kilogram, serta beberapa ubi kecil. Ia membersihkan lumpur di atasnya dengan tangan, lalu membawa beberapa ubi ke dalam kereta, memamerkannya sambil berkata, "Nah, lihat. Ini ubi jalar. Bisa direbus, dikukus, atau dipanggang. Rasanya manis dan lezat, enak dimakan sebagai camilan." Xia Furong memandangnya dengan jijik dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu sampai sejauh ini. Kamu disebut pencuri, dan kamu tidak protes sama sekali. Apakah ibumu tidak pernah mengajarimu hal ini?" Senyuman di wajah Yu Lian Hua perlahan menghilang. Ia menatap Xia Furong dengan tajam dan berkata pelan, "Silakan katakan apa saja tentang diriku. Tapi jangan libatkan orang tua saya. Dan kamu tahu apa? Ladang ini milik keluarga besarku sendiri." Xia Furong terdiam, lalu mencoba membantah dengan suara rendah, "Tapi kamu tidak bisa seenaknya menggali tanaman pamanmu." Namun ucapan itu terputus oleh suara Lian Hua yang memanggil, "Kakek, kemana kamu pergi?" Yu Lichun mengangkat kepalanya dan melihat Lian Hua duduk di atas kereta asing. Ia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Hanya jalan-jalan ringan. Lagi pula, kereta siapa yang kamu tumpangi ini? Ini kereta ibu baptisku, yang datang dari ibu kota. Aku akan membawanya pulang dulu untuk beristirahat kakek. Aku ingin sekali makan ubi panggang. Aku baru saja menggali beberapa ubi jalar di ladangmu." Yu Lichun tersenyum. Ia tahu bahwa keluarganya selalu makan 2 kali sehari, tetapi Lian Hua memiliki perut yang lemah, jadi ia biasa menambahkan ubi panggang sebagai camilan di antara waktu makan. Gadis itu sudah lama terbiasa makan ubi panggang, dan meskipun hidupnya kini lebih baik, ia tetap tidak lupa pada kenangan masa lalu. "Kalau kamu ingin makan ubi jalar, ya ambil saja. Keluargamu tidak menanam ubi jalar tahun ini. Nanti saat panen, aku akan suruh paman ketigamu mengirimkan beberapa tas untukmu," katanya sambil tertawa. "Terima kasih,
Kakek, aku akan mengirimkan semangka untukmu nanti, jawab Yu Lianhua dengan ceria. Ia memahami prinsip timbal balik. Yu Lichun buru-buru menggelengkan kepala, aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa menerimanya. Harganya mahal sekali semangka. Aku tidak tega menerima barang yang begitu berharga. Yu Lianhua tersenyum dan berkata, Kakek, kamu tidak perlu merasa berhutang budi. Apa bedanya makan semangka dengan hasil kebunmu sendiri? Musim dingin lalu, jika bukan karena pinjaman uangmu untuk biaya pengobatanku, mungkin aku tidak akan selamat kamu selalu menjadi penyelamat hidupku. Belum lagi, kamu belum pernah mencicipi semangkaku yang enak. Yu Lichun ingin berkata sesuatu, tetapi Lianhua sudah melambai dan melompat kembali ke kereta. Yu Lichun tersenyum dan menggelengkan kepala. Lianhua memang gadis yang tahu cara bersyukur. Apakah itu kakekmu? Hubungan kalian terlihat sangat harmonis. Mengapa ayah baptismu dalam suratnya mengatakan bahwa hubungan keluargamu dengan keluarga kakek nenekmu kurang baik? Tanya Nyonya Fang dengan prihatin. Yu Lianhua tidak menyembunyikan apapun dari ibu baptisnya dan menjawab, itu karena hubunganku dengan nenek tidak terlalu baik. Nenekku pasti akan banyak mengatakan hal-hal buruk tentangku sebagai junior. Tapi keluarga kakek buyutku baik sekali. Musim dingin lalu, mereka bahkan meminjamkan semua tabungan mereka untuk biaya pengobatanku. Apa? Kamu pernah sakit parah? Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Nyonya Fang bertanya dengan cemas, menatap gadis kecil ramping di hadapannya. Yu Lianhua memeluk lengan Nyonya Fang, mengusap pipi kecilnya ke lengan itu seperti kucing centil, lalu berkata lembut, dulu kesehatanku memang tidak terlalu baik. Musim dingin lalu aku sakit parah hampir meninggal. Tapi sekarang sudah sembuh total. Orang bilang, jika selamat dari bencana, rezeki akan datang nanti. Seperti yang diharapkan, Tuhan mengizinkanku bertemu dengan ayah baptis dan ibu baptisku. Nyonya Fang memeluk erat putri kecil itu, lalu berkata dengan senyum hangat di wajahnya, kamu memang mulut manis. Ibu baptismu punya ginseng berusia 100 tahun, hadiah dari istana. Aku akan titipkan untukmu. Suruh ibumu merebus ayam dengan ginseng itu untuk mengembalikan tubuhmu yang kurus ini. Terima kasih, Ibu Baptis. Yu Lianhua menerima ginseng 100 tahun itu dengan tangan bergetar. Meskipun baginya, ginseng seabad bukanlah barang langka di rumahnya, bahkan ada yang berusia 500 tahun, namun ia sangat menghargai niat baik Nyonya Fang. Setiap kebaikan yang diterimanya dari orang lain selalu ia simpan dalam hati. Xia Furong memandang ginseng di tangan Lianhua dengan dada penuh amarah. Bagaimana bisa seorang gadis desa biasa mendapatkan hadiah seharga itu? Bahkan dirinya, yang datang dari keluarga terpandang, belum pernah menyentuh benda semacam ini. Sambil berbincang ringan, rombongan mereka akhirnya sampai di ladang melon keluarga Yu. Di sana tampak Yu Hai sedang sibuk memuat semangka ke dalam 2 kereta besar. Hasil panen hari itu akan dikirim ke kota. Ayah! Paman! Teriak Yu Lianhua sambil melompat turun dari kereta sebelum benar-benar berhenti. Nyonya Fang buru-buru menyuruhnya untuk lebih berhati-hati. Yu Hai melihat putrinya turun dari kereta mewah bersama seorang wanita parubaya berpakaian halus dan anggun. Ia sempat bingung. Namun begitu Lianhua memperkenalkan identitas Nyonya Fang, hubungan pun menjadi jelas. Keduanya saling memberi hormat dengan sopan. Yu Lianhua lalu membantu Linglong mengambil beberapa semangka terbaik untuk dibawa masuk. Semangka yang dipilihnya adalah yang terbesar dan termanis, hasil dari toko milik bibinya. Dulu, saat masih menjual semangka di pasar, ia tak pernah menyangka bahwa suatu hari semangkanya akan dinikmati oleh istri seorang jenderal. Nyonya Fang mencicipi semangka itu dan langsung merasakan kesegaran yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Rasa manisnya alami, daging buahnya lembut, dan airnya segar hingga membuat dahaganya lenyap. Lebih dari sekadar buah, semangka itu seolah membawa energi penyembuhan yang menyejukkan tubuhnya setelah perjalanan panjang. Saat kereta mereka memasuki desa Dongshan, banyak penduduk desa yang penasaran menghampiri. Tak biasa melihat kendaraan megah seperti itu di jalanan desa mereka. Rumah keluarga Zhao berada di lereng gunung, sehingga kereta tidak bisa naik lebih tinggi. Yu Lianhua meminta kusir untuk menghentikan kereta di depan rumah keluarga Yu, lalu membantu Nyonya Fang tur dengan penuh perhatian. Di tepi jalan, beberapa wanita desa sedang membersihkan cacing laut untuk dijual. Melihat Lianhua datang, mereka langsung menyambut dengan ramah. Halo, Lianhua. Kamu sudah pulang? Siapa tamu ini? Salah satu dari mereka bertanya dengan senyum riang. Ini ibu baptisku, jawab Lianhua sambil tersenyum. Ibu baptis? Para bibi ini adalah pedagang cacing laut. Salah satu wanita gemuk berkata, tidak heran kamu bisa menjual cacing laut dengan harga tinggi. Bibimu pasti orang penting ya? Xia Furong yang melihat cacing laut itu langsung menutup hidungnya dengan sapu tangan. Bau amis dan bentuk cacing yang menjijikan membuatnya hampir muntah. Ia buru-buru mundur, hampir saja tersandung batu. Seorang wanita tua tertawa. Wajar jika wanita kota merasa asing dengan ini. Tapi kalau dimasak, rasanya enak loh. Yu Lianhua cepat-cepat mengajak mereka masuk agar tidak membuat Xia Furong semakin malu.
Penduduk desa mulai berbisik-bisik. Itu pasti ibu baptis Nona Kian. Lihatlah caranya berpakaian. Benar-benar seperti bangsawan. Pelayannya saja berpakaian begitu rapi. Pasti berasal dari keluarga terpandang. Aku dengar dia dari ibu kota. Mungkin Lian Hua akan dibawa tinggal di sana juga? Tidak mungkin. Aku dengar ayah baptisnya sangat sayang pada Lian Hua, seperti anak sendiri. Bisa jadi dia akan diadopsi resmi. Yu Hai diam-diam mendengarkan pembicaraan itu sambil membantu menurunkan barang-barang. Ia tersenyum dalam hati. Betul kata mereka, keluarga Fang memang sangat menyayangi putri kecilnya. Sementara itu, Nyonya Fang telah duduk santai di kursi rotan di halaman belakang, menikmati hangatnya sinar matahari sore. Ia memandang sayuran hijau di kebun kecil dengan tatapan tenang. Meski rumahnya sederhana, suasana hangat dan damai terasa begitu nyata. Xia Furong duduk termenung di bangku batu. Ia melihat tanah liat di sepatunya dan merasa jijik. Betapa berbedanya hidupnya dengan di ibu kota. Jalanan berdebu, rumah jerami, dan orang-orang desa yang sederhana. Apakah ia harus tinggal di tempat seperti ini? Ibu baptis, ibuku sedang mencuci pakaian di sungai. Mari kita nikmati semangka dulu untuk menghilangkan dahaga, ujar Yu Lian Hua sambil memotong semangka menjadi irisan-irisan segar. Ia menyerahkan sepotong kepada Nyonya Fang, lalu menawarkan sepotong lagi kepada Xia Furong dengan senyum ramah sepupu. Makanlah. Ini semangka terbaik kami. Jika kamu ingin makan lebih banyak, silakan. Xia Furong mengerutkan dahi dan menolak. Kamu pikir aku belum pernah makan semangka seumur hidup? HMPH. Yu Lian Hua hanya tersenyum kecil, tidak terganggu dengan sikapnya. Namun Nyonya Fang yang mendengarnya langsung memasang wajah dingin. Ia menepuk lututnya dan berkata tegas, Furong, jika kamu merasa tidak nyaman tinggal di desa ini, aku akan suruh Pearl menemanimu di kota. Tapi jangan melampiaskan ketidaknyamananmu pada orang lain. Lian Hua hanya berbicara baik-baik, tidak ada maksud buruk. Xia Furong menunduk, sadar bahwa ia telah melewati batas. Ia mengakui kesalahannya dengan suara pelan, Bibi, maafkan aku. Aku hanya agak kesulitan beradaptasi. Walaupun ia berusaha tegar, air matanya hampir menetes. Ia merasa dicampakkan, sementara cinta yang selama ini ia harapkan dari bibinya kini sepenuhnya diberikan pada gadis desa itu. Nyonya Fang akhirnya makan beberapa potong semangka dan bersandar kembali, menikmati ketenangan sore itu. Burung-burung beterbangan di langit biru, awan putih menggantung tenang. Yu Lian Hua mengambil selimut dan menyelimuti kaki Nyonya Fang, lalu memanggil Linglong dan Pearl saudari, cobalah semangka kami. Rasanya enak, loh. Kedua pelayan itu menerima dengan senang hati. Begitu mencicipi, mereka langsung terkejut dengan rasa manis dan segarnya. Bahkan di istana, jarang ada semangka sebagus ini. Setelah ibu baptisnya tertidur lelap, Yu Lian Hua membawa Linglong dan Pearl ke rumah keluarga Zhao. Mereka membantu merapikan ruangan dan membersihkan kamar utama agar lebih nyaman untuk Nyonya Fang. Ketika Nyonya Fang bangun, kamar sudah rapi dan dapur siap untuk memasak makan malam. Dengan bantuan Linglong dan Pearl, Yu Lian Hua memasak hidangan lezat menggunakan bahan segar dari ladang dan laut. Ada ikan asam manis, tiram panggang, dan tumisan cacing laut dengan bawang putih. Nona Cao benar-benar pandai memasak. Ikan ini harum sekali, puji Linglong. Dan tiramnya juga segar. Ini makanan laut terbaik yang pernah aku makan, tambah Pearl. Namun begitu melihat cacing laut, wajah Xia Furong langsung pucat. Ia menjerit keras, apa ini? Kamu memasak usus laut? Yu Lian Hua menatapnya datar, lalu berkata tenang, ini bukan usus. Ini cacing laut, bahan alami yang kaya gizi. Teksturnya lembut dan rasanya segar. Sepupu, kamu hanya belum terbiasa. Tapi ini tidak menjijikan. Xia Furong tetap bergidik. Ia menutup mulutnya dan buru-buru pergi ke kamar, meninggalkan meja makan dengan ekspresi jijik. Nyonya Fang menggeleng pelan, lalu tersenyum pada Yu Lian Hua, kamu benar. Orang kota memang seringkali tidak tahu keindahan alam desa. Terima kasih atas upaya besarmu hari ini, Lian Hua. Makan malam ini luar biasa. Yu Lian Hua tersenyum dan menjawab, selama ibu baptis senang, aku juga senang. Suaranya tiba-tiba terhenti ketika ia melihat bibinya mengambil sumpit, lalu memasukkan sepotong sosis laut ke dalam mulut dan mengunyahnya dengan tenang. Mengapa? Bukankah seharusnya bibiku merasa jijik pada makhluk menjijikan yang menyerupai serangga ini? Bagaimana mungkin ibu baptisku bisa begitu santai? Ya, benar-benar segar dan lembut. Ayah baptisku bahkan menyebut sosis laut dalam suratnya. Aku sudah lama ingin mencobanya. Keahlian Lian Hua benar-benar hebat. Aku sangat menyukai hidangan ini. Nyonya Fang kembali mengambil sepotong dan memujinya tanpa henti. Hati Xia Furong hancur, bagaimana mungkin seorang wanita bangsawan yang anggun bisa menikmati makan serangga menjijikan seperti itu. Sebenarnya, Nyonya Fang memiliki selera yang rendah hati. Kebanyakan orang akan ragu jika melihat penampakan cacing pasir yang kenyal dan berdaging tebal. Yu Lian Hua, yang khawatir tamu dari ibu kota tidak akan suka, akhirnya lega. Ibu baptis ini sungguh luar biasa.
Makanan yang dimasak oleh putrinya sendiri tentu saja mendapat pujian. Apalagi keterampilan memasak Lian Hua yang luar biasa membuat bahan sederhana pun berubah menjadi hidangan istimewa. Nyonya Fang, yang biasanya berpola makan teratur, malam itu tak sadar makan berlebihan. Malam telah tiba, bayangan pepohonan bergoyang lembut di bawah sinar bulan. Bulan cerah menggantung tinggi, kadang tertutup awan tipis. Sesekali burung liar beterbangan, meninggalkan goresan siluet indah di langit perak. Ini adalah kali pertama Nyonya Fang menikmati suasana malam yang begitu memesona. Dinding batu alami, rumah batu kasar, halaman luas yang terbuka, semuanya terasa begitu asli. Lingkungan pedesaan yang sederhana ini membersihkan pikiran dan jiwa Nyonya Fang yang selama ini hidup di tengah kemewahan kota. Lian Hua, yang baru saja selesai mencuci piring dan dihalau keluar oleh Pearl dan Linglong, menatap langit malam dan tersenyum kepada ibu baptisnya. Ibu baptis, aku pamit dulu. Kamu harus tidur lebih awal. Sampai jumpa besok. Sudah malam begini. Bagaimana kamu, seorang anak kecil, bisa pulang sendirian melewati jalanan pegunungan? Aku akan temani kamu. Nyonya Fang mengambil lentera kecil yang dihiasi lukisan burung dan bunga, lalu bersiap mengikutinya keluar. Lian Hua buru-buru menggeleng ibu baptis, aku biasa naik gunung bersama saudara Han untuk menangkap burung dan kelinci. Jalur pegunungan ini sudah kuhafal. Tidak perlu repot-repot mengantarku. Kenapa kamu terlalu sopan pada ibu baptismu? Kamu makan banyak sekali tadi. Ibu baptismu akan menemanimu jalan-jalan agar pencernaanmu lancar. Nyonya Fang menyalakan lentera, menggandeng tangan Lian Hua, dan berjalan pelan menuju pintu. Melihat itu, Pearl segera menyerahkan pekerjaan dapur kepada Linglong dan ikut membawa lentera dari belakang. Rumah keluarga Zhao cukup besar dengan halaman yang luas. Xia Furong, yang baru pertama kali datang ke lingkungan asing, melihat semua orang bersiap pergi, lalu dengan ragu-ragu ikut mengikuti dari belakang. Jalan pegunungan sepi, sinar bulan samar menembus dedaunan. Xia Furong memandangi gelapnya hutan, mendengar desir suara burung malam, rasa takut mulai menyelinap masuk. Ia mendekat ke arah bibinya, dan saat angin bertiup menggoncang ranting, bayangan di tanah bergetar tiba-tiba. Xia Furong menjerit keras, membuat semua orang terkejut. Sepupu, kamu terlalu mudah takut. Bisakah kamu berhenti menciptakan suasana tegang? Yu Lian Hua memutar matanya dalam kegelapan. Xia Furong memeluk lengan satunya Nyonya Fang erat-erat, matanya curiga memandang semak di pinggir jalan. Takut-takut binatang buas akan muncul tiba-tiba. Tiba-tiba, sesosok hitam melintas di depan kakinya, bahkan sempat menginjak ujung sepatunya. Xia Furong menjerit lebih keras lagi, memeluk erat tubuh Nyonya Fang dan menyembunyikan wajahnya di balik jubah sang bibi. Takut berani melihat. Yu Lian Hua hanya bisa termenung. Setelah melihat gerak-gerik dan cara jalannya bayangan tadi, jelas itu hanya seekor kelinci kecil. Untuk apa berteriak seperti babi disembelih? Jangan takut, sepupu, itu hanya kelinci. Di hutan dalam Gunung Xishan memang ada binatang buas, tapi sebagian besar yang ada di sini hanyalah hewan kecil seperti kelinci, burung pegar, atau musang. Tidak agresif. Yu Lian Hua berusaha menenangkan Xia Furong. Xia Furong tidak peduli dan berkata dengan suara gemetar dan isak bibi, tempat ini terlalu menyeramkan. Ayo kita kembali. Nyonya Fang menepuk bahunya dengan lembut dan tersenyum. Jangan takut. Kita ada banyak orang dan membawa lampu. Jadi meskipun ada binatang buas, mereka tidak akan berani mendekat. Kamu masih belum terbiasa dengan suasana desa. Nanti setelah beberapa hari kamu pasti akan menikmatinya. Lagi pula, ayah baptismu bilang dia akan ajak kami berburu. Buruan-buruan yang kamu dapatkan justru lebih enak. Yu Lian Hua mengangguk antusias betul. Lebih asyik lagi kalau kita bisa berburu rusa. Bayangkan daging rusanya dipanggang belum lagi rasanya. Atau daging musang yang gurih dan empuk mulutku sampai berair membayangkannya. Nyonya Fang tertawa kecil, menepuk kepala Lian Hua dengan penuh kasih. Kamu ini mulut manis. Benar-benar camilan lengkap. Yu Lian Hua tersenyum mengenang masa lalu ibu baptis, ayahku dulunya pemburu terkenal di desa. Dia sering naik gunung bersama Paman Zhao, adik laki-laki ayah baptisku. Bisa membunuh babi hutan seberat 2 hingga 300 kg seorang diri. Malam sunyi, suara rerumputan bergesekan tertiup angin mengisi hutan. Nyonya Fang mendengarkan cerita Lian Hua dengan penuh minat, sesekali menyela dengan pertanyaan yang membuat cerita makin seru. Xia Furong mengerucutkan bibirnya. Jika berburu itu mudah, mengapa manusia masih bertani? Ia ingin mengejek sombong Lian Hua, lalu bertanya dengan nada sinis, kalau ayahmu sehebat itu, mengapa keluargamu masih bertani sayur dan melon? Bukankah hasil berburu lebih besar? Yu Lian Hua menjawab tanpa ragu, berburu itu risiko besar. Bertani justru aman. Sejak ayah digigit beruang buta waktu itu, ibuku langsung melarang kami mendaki gunung. Tapi pendapatan dari bertani melon dan sayuran justru lebih lumayan daripada desa keluarga kaya manapun. Nyonya Fang mengangguk setuju. Ia membandingkan penghasilan toko sutra di desa tempat ia menikah yang hanya meraup 1000 tael perak setahun, sedangkan hasil panen melon keluarga Yu dalam beberapa hari saja jauh melebihi itu. Xia Furong mengernyit.
Ia sama sekali tidak percaya ucapan Lian Hua. Kalau bertani bisa kaya, mengapa para petani tetap hidup susah? Gadis murahan ini pasti sedang membual. Tapi ternyata perkataan gadis itu benar. Ada beruang buta di gunung, ia, bibinya, dan dua pelayan ini hanyalah wanita biasa tinggal di lereng gunung. Jika binatang buas turun gunung, pikiran Siafurong berputar tak karuan, sampai wajahnya pucat dan kedua kakinya gemetar. Sambil berbisik pelan, mereka tanpa terasa telah sampai di depan rumah keluarga Yu. Saat itu, rumah yang biasanya tenang justru riuh dengan keributan. Yu Lianhua dan Nyonya Fang saling pandang, lalu mempercepat langkah, segera memasuki halaman. Terdengar suara marah Wang Ergo yang nyaring mengendap-endap di ladang melon tengah malam. Siapa lagi kalau bukan pencuri? Apa kamu mau kencan rahasia di sana? Lalu terdengar suara bentakan pamannya Wang Ergo, kau anjing kurang ajar. Kau merusak nama baik orang, aku akan lawan kau sampai mati. Suara istri Ergo terdengar lebih tenang, namun tetap menuduh kakak ipar Dashan. Suamiku memang kurang pandai bicara. Maafkanlah. Tapi bisakah kau jelaskan, mengapa kau diam-diam ada di ladang melon? Yu Lianhua sudah sampai di tengah kerumunan. Dengan cahaya redup 2 lentera, tampak semua keluarga Yu hadir kecuali Sisi yang sedang belajar di kota. Turut pula Wang Ergo dan istrinya, serta Li Guihua, pamannya, yang tampak kebingungan. Matanya berkedip-kedip, Li Guihua ragu menjawab. Ia tadi pergi ke dermaga mengantar makanan untuk putranya, dan melihat Wang Ergo menjual semangka. Ia heran karena keluarga Yu Hai konon menanam semangka yang tidak populer di pasar. Ia mengira semangka itu tak akan laku. Namun, begitu sampai di dermaga, ia terkejut melihat orang-orang berebut membeli semangka Wang Ergo. Bahkan ada yang hampir ribut demi 2 potong terakhir. Satu semangka dijual 5 tael perak. Uang yang cukup bagi keluarga biasa untuk makan selama setahun. Dan mereka bilang, semangka Yu Hai bahkan lebih besar dan manis. Berapa banyak uang yang bisa dikumpulkan? Begitu pulang, Nyonya Li membangunkan suaminya, lalu berencana mencuri 2 buah semangka dari ladang Yu Hai dan menjualnya esok pagi. Sayang rencana itu gagal. Orang yang dianggap penjaga malam ternyata adalah Wang Ergo sendiri, dia yang justru ketahuan menjaga ladang milik orang lain. Li Guihua gelagapan, tak tahu harus bicara apa. Tetapi Wang Ergo mendahului tentu saja pencuri. Tadi siang, Nyonya Li melihatku menjual melon di dermaga, lalu mungkin hasratnya tergoda. Malam ini, ia datang mencuri melon, berniat menjualnya besok. Saudara Dahai juga kata tidak akan ada yang ambil. Siapa sangka, justru aku yang menggagalkannya. Seperti kataku lebih sulit menjaga barang dari pencuri dalam keluarga sendiri. Nyonya Li berteriak kesal, dasar anjing kedua. Siapa yang mencuri melon? Aku hanya lewat. Mana buktinya? Itu karena aku datang tepat waktu. Kalau tidak, pasti kamu sudah kabur dengan melonmu. Kalau bukan pencuri, kenapa malam-malam berkeliaran di ladang melon? Wang Ergo semakin lantang. Semua mata tertuju pada Li Guihua. Wajahnya memerah, bibirnya gemetar. Ia tak bisa menjawab. Keluarga Yu pun tampak sedih dan malu, sedangkan keluarga Zhao hanya bisa menghela napas. Yu Lianhua melangkah maju, melihat Bibi Li dengan tatapan dingin. Nyonya Li, apakah kamu tahu? Jika bukan karena bibiku yang baik hati, kamu bisa dilaporkan ke pemerintah daerah sebagai pencuri. Sekarang, pulanglah dengan tenang, jangan ganggu ladang melon kami lagi. Nyonya Li menatapnya tajam, lalu mendecak ketus anak kecil. Apa yang kau ketahui tentang dunia? Besok, tunggulah, kami belum selesai urusan ini. Nyonya Fang mendekat, suaranya tenang namun tegas. Aku adalah istri Jenderal Fang. Jika masih ada masalah, biar aku yang tangani. Jika benar kalian hanya lewat, ya, silakan pergi. Tapi jika kalian nekat melakukan hal semacam ini lagi, jangan salahkan kami yang tidak sopan. Wang Ergo menunduk diam. Ia tahu, Nyonya Fang bukan orang biasa. Meski ia pemilik toko, ia tak berani melawan seorang istri jenderal. Setelah keluarga Li pergi, Yu Hai menghela napas panjang. Alhamdulillah kalian datang. Kalau bukan karena Wang Ergo yang sedang menjaga ladang, mungkin melon itu sudah raib. Ayah, kita bisa jaga lebih baik mulai besok. Aku akan titip pesan ke saudarahan, minta dia dan anak-anak desa lain patroli secara bergilir, usul Lianhua. Malam itu akhirnya berakhir damai. Keluarga Yu kembali tenang. Nyonya Fang dan rombongan kembali ke rumah keluarga Zhao. Siafurong masih dibayangi rasa takut, tak berani tinggal sendirian. Ia memaksa Pearl dan Linglong untuk menemaninya tidur. Sedari tadi, ia tak bisa melupakan bayangan beruang buta yang mungkin berkeliaran di hutan. Yu Lianhua memandang langit malam. Hatinya ringan. Dunia persilatan memang penuh intrik dan konflik, tapi inilah kehidupan desa yang sederhana, penuh rasa hangat dan harmoni. Ia menghela napas, lalu berbisik pada diri sendiri, besok, aku akan tunjukkan pada ibu baptis peternakan tiramku. Aku yakin, ia akan senang. Nyonya Fang menatap meja penuh makanan lezat yang tersaji di depannya, lalu tersenyum hangat pada Yu Lianhua.
Gadis kecil ini benar-benar memahami selera ibu baptisnya. Bubur telur awet dan daging tanpa lemak itu masih panas, aromanya harum dan segar. Nyonya Fang mengambil sesendok dengan sumpit halus dari mangkuk perak, lalu meniupnya sejenak sebelum memasukkannya ke dalam mulut. Rasa asin telur awet menyatu sempurna dengan gurih daging rebusan. Tekstur lembut bubur meluncur lembut ke tenggorokan, memberikan rasa hangat yang menenangkan. Nyonya Fang menikmatinya dengan lahap, lalu berkata sambil tersenyum, "Lian Hua, keterampilan memasakmu semakin hari semakin luar biasa. Bahkan di istana pun, tidak mudah menemukan bubur sebagus ini." Yu Lian Hua tertawa kecil, matanya bersinar. Ia menjawab dengan suara riang ibu baptis, "Kamu terlalu memujiku. Aku hanya menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di desa. Yang penting adalah niat baik saat memasak dan sedikit rahasia dapur dari batu butian kecil." Xia Furong yang mendengar ini hampir saja tersedak buburnya. Rahasia dapur dari apa? Apalagi ilmu aneh yang dimiliki gadis ini? Ia ingin mencela. Tetapi melihat ekspresi bahagia Nyonya Fang, ia akhirnya menahan lidahnya. Pearl dan Linglong juga mencicipi sarapan yang dibawa oleh Yu Lian Hua. Mereka saling pandang, lalu mengangguk puas. "Nona Chao, masakanmu sungguh ajaib," kata Linglong. "Aku tak pernah membayangkan bahwa bubur dan ubi bisa disulap menjadi hidangan secantik ini. Bahkan para juru masak istana pun akan iri melihatnya," tambah Pearl. Sementara itu, Nyonya Fang telah habiskan 1 mangkok bubur penuh, ditambah 2 potong pankek telur dan sepotong kue ubi jalar. Perutnya terasa hangat dan nyaman. Ia menepuk tangan Yu Lian Hua dengan lembut dan berkata, "Kamu benar-benar putri kecilku yang berbakti. Setelah aku pulang, aku harus membawamu tinggal di rumah kami untuk beberapa waktu. Biarkan semua orang di ibu kota mengenal putri baptisku yang hebat ini." Yu Lian Hua tersenyum manis, tapi ia tahu betul bahwa hidup di ibu kota bukanlah baginya. Ia lebih suka tinggal di desa kecil yang damai ini, tempat ia memiliki ladang, laut, dan keluarga yang mencintainya. "Ibu baptis, aku senang sekali jika bisa berkunjung. Tapi aku juga tidak ingin meninggalkan keluargaku di sini." Nyonya Fang mengangguk mengerti. "Kamu benar. Keluarga adalah yang utama. Aku akan bicarakan dengan ayahmu. Mungkin kita bisa membuat kunjungan bergilir?" Xia Furong yang mendengar rencana itu merasa hatinya semakin sakit. Jadi, setelah ini, Lian Hua bahkan akan tinggal di ibu kota sebagai tamu keluarga Fang? Bagaimana mungkin? Namun, sebelum ia sempat protes atau merajuk, suara dering keras dari lonceng toko milik keluarga Yu terdengar dari kejauhan. "Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, ting." Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. "Ada pelanggan," seru Linglong. Semua orang langsung menoleh. Di ambang pintu, tampak Wang Ergo datang dengan langkah cepat. Wajahnya muram, dan tangannya memegang sebuah surat. "Saudara Hai, saudari Yu, ada kabar buruk," katanya dengan napas tersengal-sengal. Yu Lian Hua bangkit dari kursinya dan bertanya tenang, "Ada apa, Paman Ergo?" Wang Ergo menyerahkan surat itu kepadanya. Matanya penuh amarah. "Ini dari saudaramu di kota. Ada seorang pedagang besar dari Fucheng yang ingin membeli seluruh hasil panen semangkamu. Tapi ternyata dia palsu. Dia tidak punya uang, hanya pura-pura berniat membeli. Tujuannya adalah mencuri biji semangka dan meniru metode penanamanmu." Mendengar ini, Yu Hai dan Yu Dahai langsung berdiri. Mata mereka bersinar marah. "Siapa dia? Siapa yang berani melakukan hal seperti ini?" tanya Yu Hai dengan suara rendah namun tajam. Wang Ergo menjawab dengan geram, seorang pria bernama Liu Tianyu dari dinasti Liang Selatan. Dia baru saja tiba di kota dan berpura-pura menjadi pejabat kerajaan. Banyak pedagang tertipu olehnya. Tapi kali ini, dia salah sasaran. Saudaramu, Yu Xi, berhasil menangkapnya dan sekarang membawanya ke sini untuk pengadilan desa. Yu Lian Hua mengerat surat itu dengan cepat. Isinya singkat namun cukup membuat darahnya mendidih. "Jadi, dia mencoba mencuri rahasia pertanianku dan menipu petani desa lainnya," gumamnya dengan suara dingin. Nyonya Fang yang mendengar percakapan itu ikut berdiri. Ia menatap Lian Hua dan bertanya, "Lian Hua, kamu punya ide bagaimana menghadapi pencuri ini?" Yu Lian Hua tersenyum tipis. Senyumnya tenang, namun mata tajamnya bersinar dengan cahaya dingin. "Tentu saja. Mari kita lihat apakah dia bisa mencuri tanpa bayar harga yang pantas." Dengan langkah mantap, Yu Lian Hua berjalan menuju halaman depan. Tempat kereta kuda sudah siap menunggu. Ia mengenakan mantel biru tua yang anggun, lalu berkata kepada Nyonya Fang, "Ibu baptis, mari kita lihat drama pagi ini. Aku yakin, ini akan sangat menarik." Xia Furong yang melihat sikap tenang dan percaya diri Yu Lian Hua merasa semakin tidak nyaman. Gadis desa ini, dengan begitu mudahnya mengendalikan situasi,
seolah-olah ia adalah seorang pemimpin sejati. Dan itulah yang paling membuatnya kesal. Nyonya Fang memeluk tubuh lembut putri baptisnya, sifat keibuan yang terpendam dalam jiwanya perlahan muncul ke permukaan. Dengan lembut ia menepuk bahu dan punggung Lian Hua, bagaikan sedang menghibur bayi yang rewel. Lian Hua, yang semula hanya ingin memejamkan mata sejenak, justru tertidur lelap di bawah tepukan hangat sang ibu baptis. Saat rombongan tiba di kota, Lian Hua masih tertidur pulas. Nyonya Fang tak tahan untuk menggoyangkan tubuhnya. Namun suara riuh dari luar gerbonglah yang akhirnya membangunkannya. Lian Hua bangkit pelan, mengusap matanya dengan tangan kecilnya. Matanya masih mengantuk, tatapan kosong, seolah belum sadar benar di mana ia berada. Melihat ekspresi bingung itu, hati Nyonya Fang luluh bagaikan embusan angin musim semi. Ah! Apakah kita sudah sampai di kota? Tiba-tiba mata besar Lian Hua bersinar kembali. Ia menoleh, melihat noda air tak dikenal di pakaiannya, lalu berkedip 2 kali. Saat menyadari asal noda tersebut, wajahnya langsung memerah. Nyonya Fang menunduk, melirik noda air liur yang tertinggal di bajunya. Lalu berkata tenang, tidak apa-apa. Aku membawa baju ganti, kita bisa berganti pakaian di aula dalam guapu. Pearl menunjukkan bungkusan kecil di tangannya kepada wanita muda itu. Seorang nyonya muda dari keluarga terpandang selalu membawa pakaian ganti saat bepergian, agar tidak kebingungan jika terjadi hal-hal tak terduga ketika berkunjung ke rumah orang lain. Di toko melon, Bibi Lian Hua, Han, mulai sibuk sejak pagi hari. Semangka sudah dikirim kemarin sore, sehingga tidak ada antrian panjang di depan toko pagi ini. Namun meski begitu, jumlah pelanggan di guapu terus meningkat tiap harinya. Nyonya Fang segera mengganti pakaiannya, lalu pergi berbelanja kebutuhan bersama Pearl. Lian Hua tinggal di toko untuk membantu bibinya. Bagaimanapun juga, Lily adalah wakil utusan kekaisaran dan tidak bisa meninggalkan tugasnya terlalu lama. Setelah memastikan ada pembantu yang siap membantu, Lily pun kembali ke dermaga. 2 hari terakhir, utusan kekaisaran pergi ke Fucheng karena urusan penting, membuat Wu Yun semakin sibuk. Hari ini, semangka tidak habis terjual sebelum tengah hari seperti 2 hari sebelumnya. Bahkan hingga waktu Shen, masih tersisa 5 atau 6 semangka kecil. Sepupu Yu Hai, Yu 11 dan Yu Hai, segera mengirim 2 gerobak tambahan semangka segar. Lian Hua memindahkan sisa semangka ke meja depan pintu, lalu mengambil papan kayu kecil dan menulis semangka spesial, harga 1 atau 2 perak. Meskipun ukurannya agak kecil, semangka ini tetap manis dan segar. Harganya biasanya 2 tael perak per buah. Toko kain di sebelahnya sedang sepi pelanggan. Feng Yangzi datang sambil menggoyangkan pinggangnya. Melihat tulisan di papan, dia memutar bola matanya dan berkata dengan senyum sinis, kenapa semangka ini dijual murah? Apakah ini sisa dari 2 hari lalu? Beberapa pemilik toko terdekat mendengarnya dan mulai penasaran. Mereka semua memandang papan kayu itu, ada yang ingin langsung membeli. Tapi setelah mendengar perkataan Nyonya Feng, mereka menahan diri. Yu Lian Hua mengambil daun melon segar di atas semangka. Menunjukkannya sambil tersenyum, saudari Feng, lihatlah daun ini, masih segar bukan? Kalian juga sering melihat semangka di toko kami. Semua dikirim pada hari yang sama atau sore sebelumnya, tidak pernah dibiarkan lebih dari sehari semalam. Ukuran semangka ini memang lebih kecil, tapi rasanya tetap sama enaknya. Jika tidak percaya, aku akan belah satu untuk dicicipi bersama. Lian Hua dengan cekatan memotong semangka terkecil, daging merah dan biji hitamnya tampak jelas. Bau manis yang kuat tersebar ke hidung para penonton. Dia memberikan sepotong kepada Nyonya Feng, lalu memanggil beberapa pemilik toko terdekat untuk mencicipinya. Penjaga toko In Lou, yang berjarak 2 toko dari toko melon, bertubuh gemuk dan kulit putih, wajahnya selalu tersenyum seperti Buddha Maitreya. Dengan langkah perlahan, dia maju, mengambil sepotong tanpa sungkan, lalu berkata, gadis kecil, kamu memang tahu cara menjual. Ini cuma 1 tael perak. Menyerah? Menyerah. Hanya dengan menyerah, kamu bisa mendapatkan sesuatu. Seru Lian Hua riang. Kalian semua ragu-ragu dan takut membeli produk spesialku. Setelah mencicipi, pasti yakin. Benar saja, setelah mencicipi, Nyonya Feng langsung memilih semangka terbesar dari sisa dagangan dan memberikan 1 tael perak kepada Lian Hua. Semangka di toko Yujia memang rasanya kurang istimewa. Sayangnya harganya masih terlalu mahal bagi rakyat biasa. Sebagian besar pemilik toko di jalanan ini adalah pegawai bergaji tetap. Boleh saja mencoba sesekali, tapi jika sering-sering, tentu tak mampu. Kini ada semangka spesial dengan harga separuhnya. Siapa yang tidak tertarik? Dalam sekejap, sisa semangka kecil itu ludes dibeli oleh para pemilik toko. Yang tidak sempat membeli bertanya dengan rasa kecewa, gadis kecil. Kapan lagi kamu akan menjual semangka spesial? Yu Lian Hua tersenyum dan menjawab, mulai sekarang, kami akan adakan promosi spesial setiap hari. Harap perhatikan baik-baik toko melon kami. Penjaga toko perhiasan yang gemuk memandang Lian Hua dengan mata menyipit, lalu berkata sambil tersenyum, gadis kecil, kamu benar-benar pandai berbisnis. Lumayan, lumayan.
Kamu akan menjadi pemuda yang tangguh suatu hari nanti. Dalam hati dia berpikir apakah beberapa perhiasan yang tidak laku harus dipromosikan sebagai barang diskon juga. Yuhai, yang sedang turun dari gerobak semangka, melihat putrinya berhasil menjual habis sisa stok dengan cepat. Hatinya bangga dan puas, tak bisa menahan decak kagum, dia benar-benar anakku sendiri. Lahir sebagai pedagang ulung. Sejak masa panen semangka dimulai, seluruh keluarga sibuk. Ibu baptis putrinya datang lagi, membuat putrinya harus bolak-balik antara desa dan kota. Ayah dan anak jarang bertemu, hanya malam hari mereka bisa sedikit bicara. Tapi setelah hari yang melelahkan, mereka semua tertidur tanpa sempat berkata-kata. Yuhai bahkan tak sempat mencium pipi putrinya beberapa hari terakhir. Setelah selesai menurunkan semangka, Yuhai memutuskan tinggal di toko untuk berbicara dengan putrinya tentang urusan rumah tangga. Di malam hari, ia akan menjemput putrinya dan pulang bersama. Buah semangka yang baru dipetik masih sangat segar, hingga airnya mudah keluar. Baru saja diturunkan dari gerobak, banyak pelanggan langsung tertarik dan datang membeli. Saat ini, ada 2 hingga 3 pelanggan sedang memilih semangka di rak berbeda. Yu Lianhua duduk di dekat pintu toko mengambil pembayaran, Yuhai berdiri di sampingnya, menonton dengan rasa bangga. Saat seorang tamu menyerahkan 5 tael perak kecil ke tangan Lianhua, tiba-tiba sesosok tubuh bergegas masuk. Yuhai mengira seseorang mencoba mencuri uang itu, langsung maju melindungi putrinya. Apa? Anak durhaka, kamu masih berani melawan? Wajah Zhang muncul tiba-tiba, wajah tua penuh dendam yang membuat Yuhai terkejut. Dia berlari secepat kilat, hampir kehilangan keseimbangan, lalu langsung menerjang ke arah Yuhai. Begitu melihat ekspresi nenek tirinya, Lianhua langsung tahu siapa yang datang. Ayahnya adalah orang yang paling lemah hati dan mudah tertipu. Jelas tidak cocok melawan Zhang. Setelah mengunci kotak uang, Lianhua segera maju dari belakang ayahnya. Nyonya. Siapa anak durhaka? Kami setiap bulan mengirimkan makanan untukmu, bukankah itu sudah cukup? Nyonya Zhang mendelik dengan mata sipitnya. Anakku makan makanan enak setiap hari. Tapi kalian biarkan ayah dan ibuku hanya makan kue kacang saja. Apakah kalian tidak takut disambar petir? 2 hari ini, toko melon terlalu sibuk hingga tidak sempat memasak. Semua makanan pesan dari Zen Gourmet House. Meskipun tidak ada hidangan mahal, tapi harganya pun tidak murah. Semua orang yang bekerja di toko makan dari Zen Silou, tapi orang tuamu hanya dapat kue kacang. Orang-orang yang melihat dari dekat mulai merasa jijik. Wajah Lianhua tetap tenang. Nai. Ketika engkau membawa keluarga kami keluar, engkau menulis dengan tinta hitam putra kedua harus membayar 50 kg biji-bijian kasar setiap bulan. Bahkan ketika kami tinggal di rumah tua yang beratap bocor dan kelaparan, aku tidak pernah lupa kewajiban itu. Sejak kami menjual sayuran dan menanam semangka, kami ubah 50 pon biji-bijian kasar menjadi 50 pon beras putih dan tepung, plus 5 pon daging babi yang dikirim secara rutin setiap bulan. Belum sempat Zhang menjawab, Lianhua melanjutkan, oh, aku ingat. Aku mendengar saudara Heizi bilang bahwa engkau menukarkan beras putih, tepung, dan daging babi yang kami kirim ke kota untuk diubah jadi uang, guna membeli pena dan kertas untuk pamanku. Di rumah, tidak terlalu sulit, kok, sampai harus menjual makanan demi alat tulis. Bukankah beruang buta yang diburu ayahku ketika cedera parah itu memberimu 300 tael perak dalam waktu kurang dari setengah tahun? Semakin banyak orang yang menonton, dan semakin banyak rahasia keluarga yang terbongkar dari ucapan gadis kecil itu. Putra kedua terluka parah saat berburu, dan ibu mertua menahan semua uang hasil penjualan beruang. Omong kosong. Dari mana kamu dapat 300 tael perak? Dasar anak sial, kamu justru menghabiskan uang, kenapa tidak diam saja di sini? Zhang melihat orang-orang menunjuk-nunjuknya dengan tatapan curiga, marahnya langsung meledak-ledak. Di luar kerumunan, Nyonya Fang yang baru saja selesai berbelanja, diam-diam menyaksikan semua kejadian. Linglong berkata khawatir wanita ini terlalu kejam dan sombong. Aku khawatir Nona Cawer akan menderita. Namun, Nyonya Fang melihat ketenangan putri baptisnya dan tersenyum. Ini pasti nenek tiri Lianhua yang terkenal kejam itu. Melihat putranya hidup baik-baik saja, dia datang mengacau dan cari untung. Memang dia yang terbaik. Tapi putri baptisku juga bukan orang lemah. Mari kita tunggu apa yang akan terjadi. Lianhua hampir kena semprot air ludah Zhang. Buru-buru mundur 2 langkah, lalu berkata dengan suara rendah, Nai, kamu benar, jangan teriak-teriak. Kenapa kamu berteriak keras-keras? Katamu kamu tidak menerima 300 tael perak dari Paman Zhao? Benar kan? Bukan begitu kata Paman Zhao. Kamu, seorang jenderal militer kelas 4 yang terhormat, tidak mungkin berbohong di depan kami, kan? Jika kamu tetap berpura-pura, aku akan tulis surat ke Beijing dan tanyakan langsung kepada Paman Zhao. Dia belum berangkat ke perbatasan. Pasti masih bisa menerima suratku. Wajah Zhang berubah drastis. Zhao tua baru saja diangkat menjadi jenderal kelas 2 di wilayah tersebut. Sementara putranya, Zhao Orion, juga mendapat jabatan jenderal militer kelas 4. Seluruh keluarga Zhao kini menempati posisi tinggi dan terhormat. Jika ia masih nekat berbohong dan menyulitkan keluarga Zhao,
maka tuduhan fitnah terhadap pejabat istana kekaisaran bisa menjeratnya dan membuatnya meringkuk di penjara. Namun, Nyonya Zhang tidaklah lemah. Wajahnya yang tegas telah terlatih oleh waktu. Begitu rahasia mulai terbongkar, ia tak tampak malu atau gugup. Dengan gerakan matanya yang tajam, ia berkata, "Seluruh harta di rumah ini habis dipakai oleh kakak iparmu untuk mengikuti ujian daerah. Kini tak tersisa satu tael perak pun. Kakek dan pamanku akhir-akhir ini gagal menangkap ikan, keluarga kita nyaris bangkrut. Namun kotak uangmu penuh dengan perak. Ambillah 100 atau 200 tael untuk modal usaha." Yu Lianhua tertawa melihat ekspresi bandel Nyonya Zhang, lalu menjawab dingin, "Nenek-nenek, kamu terlalu banyak bicara. 100 atau 200 tael? Apakah kamu ingin makan sirip hiu dan minum sup sarang burung? Bahkan 10 atau 20 tael pun tidak akan kami berikan." Nyonya Zhang tahu bahwa Yu Lianhua memiliki ayah baptis yang merupakan pejabat tinggi, sehingga ia tidak berani bertindak sembarangan terhadap gadis itu. Namun, setelah bertahun-tahun mengenal watak Yu Hai, ia yakin bisa mengendalikannya. Ia mendorong Yu Lianhua menjauh dan bergegas menuju Yu Hai. Melihat langkah mendekat yang penuh ancaman, Yu Hai secara refleks mundur. Namun, siapa sangka Nyonya Zhang memiliki tenaga yang begitu besar. Dengan beberapa langkah cepat, ia mendekati Yu Hai, mencengkeram lengannya, dan mengguncangnya keras-keras. Jika bukan karena tubuh Yu Hai yang kuat dan berotot tebal, pastilah ia sudah terluka parah. "Kakak kedua, aku telah membesarkanmu dari kecil hingga dewasa, bahkan menikahkanmu dengan seorang wanita berbudi luhur. Selama ini, aku hanya bekerja keras tanpa pernah mengeluh." Mendadak, Nyonya Zhang seolah teringat masa lalu, air matanya jatuh berderai, menangis terseduh-seduh. Bertahun-tahun lamanya, Nyonya Zhang menaruh semua harapan pada putra bungsunya. Setiap sen yang keluar dari rumah digunakan untuk mendukung pendidikan putra bungsunya. Untuk memudahkan belajarnya, ia menyewakan sebuah rumah di kota. Putra bungsunya dapat makan biji-bijian halus yang jarang disentuh oleh keluarga lain. Betapapun ketatnya pengeluaran keluarga, mereka rela membahagiakan putra bungsunya. Hanya dengan harapan bahwa suatu hari nanti, putranya akan menjadi seorang cendekiawan terpandang. Pada musim semi ini, putra bungsunya, Yu Bo, mengikuti rangkaian ujian kekaisaran. Ia berhasil lulus ujian daerah pada bulan Februari, membuat Nyonya Zhang bergembira dan penuh harapan. Meskipun pelit, ia tetap mengadakan pesta besar di desa untuk merayakan pencapaian putranya. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ujian kekaisaran dibagi menjadi 3 tahap: ujian daerah, ujian pemerintah, dan ujian istana. Ujian daerah hanyalah permulaan. Pada ujian pemerintah di bulan April, Nyonya Zhang secara pribadi mengirim putranya ke Fucheng dengan harapan besar agar ia bisa memperoleh gelar 3 kali berturut-turut dan kembali sebagai seorang sarjana. Namun, selain harapan besar, ada juga kekecewaan besar. Yu Bo gagal dalam ujian kekaisaran dan tidak masuk dalam daftar kelulusan. Seluruh keluarga tenggelam dalam kesedihan, dan Nyonya Zhang menangis sepanjang malam seperti kehilangan jiwa. Yu Bo kemudian menyalahkan sekolah sebagai penyebab utama kegagalannya. Di Akademi Rongxuan, 18 siswa mengikuti ujian siswa laki-laki. Semuanya lulus tanpa kesulitan dan mendapatkan peringkat tinggi. Mereka tinggal menunggu hari ujian perguruan tinggi gelar sarjana, tinggal menunggu waktu. Tidak lama setelah ujian kekaisaran, Yu Bo pulang dan memberitahu ibunya bahwa jika ia bisa masuk Akademi Rongxuan, maka dalam waktu kurang dari 2 tahun ia pasti akan kembali dengan gelar sarjana. Ia belum punya kesempatan sebelumnya, tetapi kini ia memiliki teman penting yang bisa membantunya masuk ke Akademi Rongxuan, meski harus membayar biaya masuk. Nyonya Zhang langsung termotivasi. Bahkan seorang nelayan biasa seperti dirinya pernah mendengar betapa terkenalnya Akademi Rongxuan. Banyak juara pertama dan kedua lahir dari sana. Jika anaknya bisa belajar di sana dan dibimbing guru-guru hebat, maka ia pasti akan sukses besar. Ia akan menjadi ibu dari seorang pejabat. Namun, biaya yang disebutkan oleh putranya cukup besar, 500 tael perak. Bagi keluarga nelayan biasa, jumlah itu sangat besar. Gaya hidup hemat Nyonya Zhang, ditambah 300 tael perak dari kompensasi Zhao Orion, membuat tabungan keluarganya hanya sedikit lebih dari 400 tael. 500 tael perak, meskipun menjual segala yang dimiliki, tidak akan cukup. Saat bingung mencari jalan keluar, Nyonya Li datang ke rumahnya malam itu dan memberi kabar bahwa semangka yang ditanam oleh keluarga Yu Hai bisa dijual seharga 5 tael perak per buah. Kabar ini memberikan cahaya harapan bagi Nyonya Zhang yang sedang putus asa untuk masa depan putra bungsunya. Ia rela mengorbankan harga dirinya demi mendapatkan bayaran ini. Sejak pagi buta, ia datang ke kota dan bersembunyi di sudut untuk mengamati toko semangka Yu Hai. Bisnis guapu ternyata ramai. Dari pagi hingga sore, hampir tak ada henti-hentinya pembeli. Setiap orang yang masuk membeli 1 atau 2 semangka. Dalam hati, ia menghitung, jika setiap semangka dihargai 5 tael, maka dalam sehari toko kecil ini bisa menghasilkan ratusan tael perak. Penemuan ini membuatnya semakin percaya diri untuk meminta uang kepada Yu Hai. Mengapa ia baru muncul sekarang? Tentu saja ada alasannya.
Setelah beberapa kali menghadapi Yu Lianhua, Nyonya Zhang sadar betapa kuatnya gadis itu, apalagi dengan dukungan ayah baptisnya yang hebat. Tetapi Yu Hai lebih mudah dikendalikan. Selama ia berpegang teguh pada prinsip bakti, ia yakin Yu Hai tidak akan menolak permintaannya. Kakak kedua, Xiaobo adalah saudaramu sendiri. Sekarang dia membutuhkan uang penyelamat hidup ini. Kamu tidak boleh menolaknya begitu saja. Seorang wanita tua dengan rambut beruban dan wajah berkerut menangis sedih sambil memegang erat tangan pria yang mengeluh. Orang-orang yang tidak tahu fakta sebenarnya mulai melirik Yu Hai dengan tatapan menyalah. Yu Hai, lengannya dicengkeram kuat, tidak bisa melepaskan diri. Ia panik hingga berkeringat deras di kepala. Lalu berkata dengan gugup, "Kamu, apa yang kamu lakukan? Jika ada yang ingin kamu sampaikan, katakanlah. Aku pasti tidak akan menolak jika sesuai kemampuanku." Nyonya Zhang menyeka air matanya dengan lengan bajunya, lalu berkata dengan nada penuh penyesalan, "Siapa yang tidak tahu bahwa semangkamu laku keras di kota? Dan kamu bisa mendapatkan ratusan tael perak sehari. 500 tael perak, bukankah itu sangat mudah bagimu?" Para penonton terkejut mendengar permintaan ini. Baik pedagang maupun pelanggan di jalanan ini memiliki pengalaman hidup. Ketika seorang nenek tua miskin memohon bantuan kepada pemilik toko semangka, siapa yang menyangka ia akan meminta 500 tael perak? Yu Hai juga mengerutkan kening. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah, apa masalah besar yang telah dilakukan adikku, sampai membutuhkan 500 tael perak? Lain-lain, ucapkanmu bernilai 500 tael perak. Tahukah kamu berapa banyak orang yang bekerja keras sepanjang hidup mereka tetapi tidak bisa mendapatkan jumlah sebesar ini? Aku benar-benar ingin tahu untuk apa kamu memerlukan 500 tael perak ini. Yu Lianhua sempat didorong oleh Nyonya Zhang hingga hampir terjatuh. Untung Linglong sigap menopangnya, jika tidak pasti akan terluka. Nyonya Zhang memandang Yu Lianhua tajam seperti serigala lapar. Namun saat melihat wanita cantik di belakangnya, ia ingat tentang ayah baptis Lianhua dari Beijing. Ia menahan amarah yang ingin meledak di bibirnya. "Jangan khawatir tentang bagaimana aku menggunakannya, kakak kedua. Yang penting, bisakah kamu memberiku uang ini atau tidak?" Nyonya Zhang terus menekan dengan cara yang lembut namun agresif. Namun, Yu Hai tidak mau menyerah seenaknya, ia balik bertanya, "Caor benar, 500 tael bukan jumlah kecil. Masalah apa yang sedang dialami Xiaobo? Itu bukan jebakan, kan? Kaulah yang menyebabkan masalah ini." Xiaoboku ditakdirkan para dewa untuk menjadi pejabat tinggi di masa depan. Kegagalannya kali ini hanya karena gurunya tidak cukup baik. Saat ia masuk Akademi Rongsuan, ia pasti akan kembali sebagai sarjana tahun depan. Saat itu, kamu, kakak laki-laki, juga bisa ikut naik derajat, kan? Berbicara tentang putra bungsunya, Nyonya Zhang tampak bangga, seolah-olah prestasi itu sudah ada di tangannya. Yu Lianhua menangkap inti pembicaraan dan berkata ragu, "Tunggu sebentar. Kamu bilang pamanku akan masuk Akademi Rongsuan? Bukankah ujian masuk Akademi Rongsuan diadakan pada bulan pertama setiap tahun? Ujian tahun ini sudah lewat? Apakah Shitou tidak bilang ada ujian tambahan tahun ini?" Nyonya Zhang tampak ingin membanggakan keberhasilan putranya, tetapi ia ingat pesan putranya agar tidak membocorkan terlalu banyak informasi. Ia menelan ucapan di bibirnya dan berkata samar, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Selama kamu bisa memberikan 500 tael perak, tidak masalah untuk masuk Akademi Rongsuan." Tampaknya seseorang sedang memanfaatkan ambisi gagal seorang murid untuk mencari keuntungan. Namun, meminta 500 tael di awal adalah permintaan yang terlalu besar. Yu Lianhua, yang mulai curiga, berkata dengan sopan, "Lain-lain, ada yang bilang dengan membayar 500 tael perak, pamanku bisa masuk Akademi Rongsuan. Jika memang benar begitu, mengapa tidak kita coba juga?" Banyak pengusaha kaya dengan uang berlimpah ingin menyekolahkan putra mereka ke Akademi Rongsuan, tetapi gagal. Belum lagi hanya 500 tael perak. Jahat, kamu dan pamanku tidak akan bertemu penipu, kan? Meskipun tubuh Nyonya Zhang sudah tua renta, ia bisa melompat setinggi 3 kaki dalam satu langkah. Ia marah-marah seperti wanita cerewet, dengan satu tangan di pinggang dan tangan lainnya menunjuk hidung Yu Lianhua. Mulutnya berbusa-busa berteriak, "Apakah ada keponakan sepertimu? Kakak iparmu akhirnya mendapat kesempatan masuk Akademi Rongsuan, yang tidak bisa diminta oleh orang lain. Kamu tidak ingin membantunya, tapi malah mengutuknya ditipu. Sia-sia kakak iparmu memperlakukanmu baik. Aku belum pernah melihat gadis kecil sekejam kamu. Mari kita lihat siapa yang berani menikahi wanita berhati hitam sepertimu." Semakin banyak Nyonya Fang mendengarkan, semakin tidak tahan ia melihat tingkah laku nenek tua itu. Dengan langkah mantap, ia maju dan memeluk Yu Lianhua yang sedang disemprot ludah oleh Zhang. Dengan alis berkerut dan tatapan dingin, ia menatap wanita tua di depannya dan mencibir. "Belum pernah aku jumpai nenek sekeji ini. Berani menghina cucunya sendiri dengan kata-kata kasar seperti sampah." Memiliki nenek yang tak tahu aturan sungguh menyedihkan bagi Lianhua. Nyonya Zhang benar-benar naik darah mendengarnya. Tanpa peduli lagi apakah lawannya adalah istri pejabat atau bukan,
Ia langsung melompat-lompat sambil menuding tepat ke arah hidung Nyonya Fang. Teriaknya nyaring, "Kau pikir kau siapa? Beraninya ikut campur urusan keluargaku. Jangan kira karena suamimu seorang pejabat, kau bisa seenaknya mengatur rumah tangga kami." Linglong yang melihat istrinya dihina, wajahnya langsung berubah murka. Ia buru-buru maju, melindungi istrinya dengan sikap setia dan berkata tegas, "Cukup. Istriku adalah selir bangsawan tingkat ketiga dari istana, tak ada hubungannya dengan keluarga rendahan sepertimu. Sopanlah sedikit, nenek tua bodoh. Beraninya kau tunjuk hidung istriku. Aku akan laporkan perbuatanmu ke pemerintah daerah, lihat saja apakah kau bisa lolos dari hukuman." Mendengar kata pemerintah daerah, Nyonya Zhang langsung ciut. Wajahnya yang tadi membengkak seperti balon mendadak kempes. Tubuhnya gemetar ketakutan, pikiran buntu, akhirnya hanya bisa duduk di tanah, menepuk paha sambil menjerit-jerit. "Ya Tuhan, bagaimana kami bisa bertahan hidup? Nenek tua ini hanya ingin mendidik anak dan cucuku sendiri, malah diganggu pejabat macam anjing. Pejabat jangan seenaknya merampas nasib orang lemah ya Tuhan. Tolong buka matamu, beri jalan untuk nenek tua ini bertahan hidup." Tidak hanya Nyonya Fang, bahkan Linglong yang lahir dari keluarga terpandang pun tak pernah menyaksikan adegan seaneh ini. Mereka tercengang melihat akting dramatis nenek tua desa yang seenaknya. Menghadapi wanita liar yang tak masuk akal, Nyonya Fang bagaikan cendekiawan yang bertemu tentara tak mungkin bisa bicara logis. Yu Lianhua melihat keramaian makin ramai, orang-orang mulai menunjuk-nunjuk mereka. Hatinya gera melihat Zhang yang terus merusak nama baik keluarganya seperti lintah penghisap darah. Jika keluarga Zhang tidak ditangani dengan bijak, mereka akan menjadi batu sandungan besar di masa depan keluarga Yu. Apalagi Nyonya Zhang masih bersikeras dengan dalil bakti hingga membuat ayahnya mati tertekan. "Jika ada masalah yang mengganggumu, serahkan padaku, batu suci. Aku pasti bisa membantumu menyingkirkan nenek iblis itu tanpa jejak." Bu Tianxi kecil berbisik dengan suara mungil namun menusuk, penuh niat dingin. Yu Lianhua tahu bahwa batu butian kecil saat ini berwujud roh spiritual, melekat pada batu warna-warni di pergelangan tangannya, dan bisa merasakan semua yang terjadi serta emosi yang dirasakan Lianhua. Ia juga sadar bahwa batu butian kecil benar-benar ingin membantu menghilangkan masalah merepotkan ini. Namun, dalam dunia damai seperti saat ini, konsep bahwa nyawa manusia adalah surga sudah tertanam dalam hati. Jika ada nyawa hilang karena ulahnya, ia tak akan pernah tenang. Cih kasihan palsu. Untuk menghadapi orang seperti nenek penyihir ini, harus pakai cara ekstrim. Tapi kalau kau tak mau terlibat pembunuhan, tenang saja, aku punya cara cerdas lain. Serahkan saja padaku. Akhir-akhir ini, sebagai tuan, Lianhua jarang meminta bantuan batu Tian Mending, sehingga kemajuan budidayanya melambat. Jika begini terus, kapan ia bisa kembali ke masa kejayaan dulu, menerobos kekosongan dan kembali sebagai permaisuri Nua? Oleh karena itu, begitu tahu Lianhua tengah kesulitan, Xiao Bu Tianxi langsung aktif menawarkan bantuan. Hanya dengan membantu tuannya, kekuatan spiritualnya bisa pulih jauh lebih cepat dari biasanya. Lianhua memperingatkan dengan khawatir, "Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Jangan sampai ketahuan orang. Yang paling penting, jangan sampai ada korban jiwa." Meskipun Nyonya Zhang penuh dendam, dia tak pantas dihukum mati. Oke. Jangan banyak omong. Percayalah padaku, aku pasti bisa selesaikan. Jangan remehkan kekuatan batu suci ini. Batu butian kecil menepuk dadanya penuh keyakinan. Saat ini, yang terpenting adalah mengusir Zhang. Tapi melihat caranya, mustahil ia pergi tanpa uang. Lianhua memikirkan masa depan putra bungsunya, lalu berkata tenang, "Nyonya, ini kota besar. Pamanku seorang sarjana. Reputasi adalah segalanya. Jika teman-temannya tahu pamannya punya nenek yang berguling-guling di tanah, citranya pasti rusak. Bahkan jika nanti masuk Akademi Rongsuan, pandangan guru dan teman-temannya terhadap pamanku akan turun drastis. Ini semua gara-gara kamu melakukan hal menjijikan ini." Nyonya Fang sekali lagi memandang putri angkatnya dengan rasa kagum. Tak menyangka gadis kecil yang dibesarkan di desa bisa menggunakan strategi yang langsung menghantam jantung musuh. Sungguh luar biasa. Gadis ini benar-benar sesuai dengan selera hatinya. Zhang yang tadi menangis keras, menepuk-nepuk paha sambil berlagu opera, tiba-tiba dia mendengar ucapan Lianhua. Air mata di wajahnya lenyap tanpa bekas. Beberapa penonton yang tadinya iba padanya mulai mengerucutkan bibir. Zhang mengedarkan pandangan segitiganya ke sekeliling, melihat kerumunan. Benar, ada beberapa pemuda berpakaian sarjana yang mencibir dan menggelengkan kepala. Hatinya berdebar. Kota ini besar, kabar buruk menyebar cepat. Jika benar seperti kata gadis ini, di antara kerumunan ada teman sekelas atau guru dari Akademi Rongsuan, bukankah reputasi putra bungsunya akan hancur total? Tapi jika hari ini tak dapat uang, masa depan putranya juga akan gelap. Bimbang sejenak, belum sempat memilih jalan, Lianhua sudah datang ke sisinya, membungkuk dan membantunya duduk di tanah. Dengan suara tenang tapi tegas, Lianhua berkata, "Nai, karena kau bicara soal uang,
Bagaimana kami sebagai junior bisa menolak permintaan senior? Tapi 500 tael perak bukan jumlah kecil, ini menyangkut masa depan pamanku. Kami tak bisa main-main. Lebih baik kau pulang dulu, tanyakan ke Akademi Rongsuan. Jika benar ada hal seperti itu, kita bahas lebih lanjut. Kalau tidak, kami tak akan biarkan pembohong pergi begitu saja. Zhang memanfaatkan celah yang diberikan Lian Hua. Menatap Lian Hua dengan mata tajam, ia ragu-ragu bertanya, jadi maksudmu, kau benar-benar akan memberiku 500 tael perak? Bisa kau jamin? Seorang gadis kecil sepertimu bisa jadi bos? Biarkan ayahmu yang bicara dan beri jaminan. Nai, kau minta 500 tael begitu saja. Uang tak mungkin jatuh dari langit. Harus dipersiapkan dulu. Lagi pula, kakak iparku bukan hanya ayahku. Karena keluarga sudah berpisah, biaya ini harus ditanggung bersama saudara-saudara. Ucapan Lian Hua logis, Zhang tak bisa menemukan cacatnya meski ingin membantah. Nyonya Zhang menunduk sejenak, menghitung tabungan rumah tangganya. Hanya tersisa 180 tael. Menurut perkataan Lian Hua, saudara kedua dan ketiga hanya bisa memberi 280 tael. Itu sudah cukup. Tapi ia tetap bersikeras, pamanmu tak punya usaha lain selain memancing. Dari mana ia dapat uang? Keluargamu jualan semangka sehari-hari, tak mungkin hasilkan banyak. Kita satu keluarga, kenapa harus ribut soal uang? Meminta seorang saudara yang sudah pisah keluarga untuk mendanai pendidikan adiknya, lalu menyalahkan saudara itu pelit. Itu kecurangan nyata dari Zhang. Yu Lian Hua tak rela dimanfaatkan. Siapa yang tak bisa menangis karena kemiskinan? Nai, kau lihat bisnis kami tampak lancar. Tapi biayanya besar. Belum lagi benih semangka sulit didapat. Tuan Yo susah payah mencarikannya untuk kami bahkan masih berhutang padanya. Sewa toko ini saja tiap bulan ratusan tael. Tanyakan pada pedagang sekitar, berapa harga sewa toko di lokasi strategis ini? Kalau cuma sewa sebentar, justru lebih mahal. Jika penghasilan kami kurang dari 200 tael sebulan, untung tipis. Nyonya Zhang buta soal bisnis. Mendengar sewa toko sebulan 200 tael, hatinya panas. Di pasar, pajak kios harian hanya beberapa sen. Jual semangka lebih murah malah lebih untung daripada bayar sewa toko. Mustahil baginya membiarkan saudara keduanya tanggung semua biaya hari ini. Ia terpaksa ambil pilihan kedua dan berkata pada Yuhai, kalau begitu 500 tael perak, 200 untuk kalian, 100 untuk aku dan suamiku. Kakak sulung belum pisah keluarga, bagian mereka akan dibayar bersama milikku. Kapan kalian serahkan uangnya? Memikirkan 300 tael perak menguap begitu saja, jantung Zhang sakit seperti terbakar. Yuhai hendak setuju, tapi putri bungsunya mendahului. Nai, apakah harus dibicarakan di sini? Semua orang jadi tahu kau meminta uang besar pada putramu yang terasing agar bisa bantu pendidikan pamanku? Seperti kata pepatah skandal keluarga jangan diumbar. Mari kita pulang dulu, bicara detail di rumah. Nai, silakan istirahat sejenak di halaman dalam, makan semangka dulu melepas dahaga. Nanti sore, bawa pulang semangka kami sebagai oleh-oleh. Tenang, kami tak akan kabur. Zhang berpikir sejenak, ya, ia sedang menonton di sini, tak ada yang bisa lari. Ia tahu Lian Hua adalah separuh keluarga ayahnya. Sekarang ia berkata begitu, saudara kedua tak keberatan, masalah hampir selesai. Ia sudah bikin keributan lama, menangis, rewel, marah-marah, tenggorokan kering tak tertahankan. Memikirkan manisnya semangka, ia tak kuasa menelan ludah beberapa kali dan perlahan menuju halaman dalam. Nyonya Fang dan Linglong menghela napas lega menghadapi nenek vulgar yang tak bisa diajak akal, mereka tak punya hubungan apa-apa dan hanya bisa pasrah. Putri mereka memang pintar, bisa menenangkan wanita tua itu. Tapi apakah benar-benar akan memberi 200 tael perak? Nyonya Fang tak merasa sayang pada uangnya, tapi merasa sia-sia. Surat suaminya menyebut betapa kejamnya wanita tua itu pada keluarga Lian Hua. Ia sangat marah waktu di ibu kota. Ia tak akan peduli jika uang itu dibuang pada pengemis, tapi sama sekali tak rela jatuh ke tangan keluarga Zhang. Setelah berhasil menenangkan Nyonya Zhang untuk sementara, Yu Lian Hua merasa ada yang janggal dalam masalah ini. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Akademi Rongsuan guna mencari tahu apakah ada kuota tambahan bagi siswa baru di tengah tahun ajaran. Jika bisa bertemu dengan Dekan Yuan, tentu akan lebih baik. Nyonya Fang awalnya berencana ikut menemani putri angkatnya. Namun ia khawatir gadis kecil berusia di bawah 10 tahun itu bakal diabaikan oleh orang-orang di akademi. Ia tidak tahu bahwa Dekan Yuan, meski biasanya serius dan teguh pada prinsip Konghucu, ternyata adalah seorang pecinta kuliner. Yu Lian Hua rutin mengunjungi akademi setiap bulan untuk menemui adiknya. Setiap kali datang, ia selalu membawa makanan buatan sendiri. Sebagian disimpan untuk adik lelakinya agar bisa mentraktir teman-teman sekelasnya di asrama, sementara sebagian lain khusus disiapkan untuk Yuan Xinian, sang pecinta kuliner tua. Dekan Yuan bahkan telah meminta penjaga gerbang akademi untuk memberitahunya jika saudara perempuan Yu datang. Jika ia sedang keluar, hamba pribadinya harus segera diberi kabar.
Penjaga gerbang sangat antusias setiap kali melihat Lian Hua karena tahu betapa istimewanya gadis kecil itu di mata dekan Yuan. Kali ini, Lian Hua menolak kebaikan ibu baptisnya. Ia pergi ke dapur belakang restoran Zhenxiu di seberang jalan untuk memesan 2 ayam panggang dan 2 bebek osmanthus beraroma manis. Hidangan tersebut merupakan primadona restoran, bahkan lebih populer daripada bihun atau telur asin terbaru mereka. Meski hanya tersedia dalam jumlah terbatas setiap hari, toko itu tetap menyediakan beberapa lagi untuk kebutuhan tak terduga dari bos dan kerabatnya. Yu Lianhua termasuk salah satu tamu istimewa, sehingga semua pesanannya ditagih langsung ke akun Tuan Muda You. Jika diberi secara gratis, Lianhua pasti akan merasa canggung memanfaatkan toko tersebut. Namun, karena tagihan dicatat di akun, ia menerimanya dengan tenang. Lagi pula, ia sudah membantu Yao Xiao menghasilkan banyak uang, jadi hadiah semacam ini pantas ia dapatkan. Guapu, tempat keluarga Yu memiliki toko semangka, berada di pasar timur kota Tanggu, sementara Akademi Rongsuan terletak di selatan kota. Untunglah, kota kuno Tang tidak terlalu besar. Dengan membawa sekantong besar ayam dan bebek, Lianhua tiba di depan akademi dalam waktu singkat. Penjaga pintu yang tadinya bersandar malas di pintu tiba-tiba berdiri tegak ketika melihat sosok kurus dan pendek mendekat. Begitu melihat keranjang di tangan Lianhua, ia langsung tersenyum dan berkata, "Oh, Nona Lianhua, sudah lama kamu tidak datang. Dekan kami sudah beberapa kali menyebutmu." Penjaga pintu itu akhirnya menyadari bahwa dekan memperlakukan gadis petani bermata besar ini dengan sangat istimewa. Bahkan cucunya sendiri, yang begitu berharga, tidak mendapat perlakuan sehangat itu. Sebenarnya, keluarga Yu sedang sibuk mempersiapkan pembukaan toko melon. Memang benar Lianhua jarang datang beberapa hari terakhir, tapi tidak sejarang yang dikatakan dekan Yuan. Lagi pula, bukankah baru 3 hari lalu mereka makan besar bersama? Apakah dekan sudah lapar lagi? Barangkali selera makannya sebagai pecinta kuliner memang tak terbendung. Namun, penjaga pintu juga tahu bahwa dekan Yuan sering memberikan perlakuan istimewa kepada Xiao Shitou, adik laki-laki Lianhua. Saat ini, Yuan Xinyan hanya menjabat sebagai dekan dan jarang mengurusi urusan harian akademi. Kecuali jika suasana hatinya sedang baik dan memberikan pelajaran kepada siswa di kelas ujian, selebihnya ia lebih suka pergi keluar, mengunjungi teman, bermain catur, atau minum teh. Kehidupannya sangat santai. Sebagai penganut Konghucu terkenal di generasinya, mendengarkan satu pelajaran darinya jauh lebih berharga daripada 10 tahun membaca sendiri. Jika dia memberikan ceramah, kursi pasti akan penuh sesak. Bayangkan saja, seorang sarjana hebat seperti itu rela memberikan pelajaran privat kepada anak kecil yang baru mulai belajar. Jika kabar ini tersebar, banyak orang pasti akan iri hingga mati. Bahkan cucu dekan Yuan sendiri tidak mendapatkan perlakuan semacam ini. Demi masa depan Xiao Shitou, Lianhua dengan sukarela memberikan hadiah-hadiah ini. Faktanya, perhatian dekan Yuan terhadap Xiao Shitou bukan hanya karena strategi makanan Lianhua, tetapi juga karena kecintaannya pada bakat. Selama setahun terakhir, Lianhua telah menambahkan air batu roh ke semua makanan dan minuman keluarga Yu. Air Lingxi ini tidak hanya meningkatkan kesehatan mereka, tetapi juga tanpa disadari meningkatkan kecerdasan mereka. Xiao Shitou awalnya adalah anak yang cerdas. Setelah dibina oleh air Lingxi, kecerdasannya meningkat drastis, hampir mencapai tingkat memori fotografis. Dengan bakat seperti itu, bagaimana mungkin dekan Yuan tidak senang? Jika tidak takut mengganggu senioritas, ia mungkin sudah menerima Xiao Shitou sebagai murid tertutup. Namun, memikirkan murid-muridnya yang lain, yang termuda lebih tua dari ayah Xiao Shitou, dan yang tertua mungkin adalah kakek Xiao Shitou, ia ragu. Jika mereka tahu bahwa mentor mereka telah mengadopsi seorang anak lebih muda dari anak dan cucu mereka sendiri, entah apa reaksi mereka nanti. Meskipun tidak secara resmi menjadi murid, Yuan Xinyan tetap membuat pengecualian dengan mengajari Xiao Shitou secara pribadi. Setelah hanya 6 bulan belajar, Xiao Shitou sudah mampu mengikuti kelas menengah. Jika tidak khawatir melampaui batas prestasi, ia bahkan siap membantunya mengajukan izin bolos kelas. Namun, ia juga sadar bahwa perlakuan istimewa terhadap Xiao Shitou telah membuat beberapa orang iri. Jika ia membuat pengecualian lagi, hal itu mungkin merugikan Xiao Shitou. Oleh karena itu, ia meminta Xiao Shitou tetap belajar dan berlatih kaligrafi di kelas pencerahan pagi hari, lalu datang ke ruang belajarnya di sore hari untuk mempelajari ilmu yang lebih mendalam. Ia percaya bahwa Xiao Shitou pasti akan lulus ujian penempatan setelah liburan musim panas. Akademi Rongsuan mengadakan 2 ujian promosi setiap tahun, satu setelah liburan musim dingin dan satu lagi setelah liburan musim panas. Siswa di kelas bawah dan menengah hanya dapat dipromosikan ke kelas yang lebih tinggi jika lulus ujian. Jika gagal selama 2 tahun berturut-turut, mereka harus meninggalkan akademi. Namun, siswa yang bisa masuk akademi ini bangga dan menghargai kesempatan belajar di sini. Sejak berdirinya, sangat sedikit kasus siswa yang diminta keluar. Kembali ke inti cerita. Kabar kedatangan Yu Lianhua segera sampai ke telinga Yuan Xinyan. Ia mendengar bahwa gadis kecil itu pergi ke kelas pencerahan untuk mencari kakaknya terlebih dahulu. Karena tidak sabar,
Ia berpura-pura sedang menginspeksi akademi dan pergi ke halaman kelas pencerahan tanpa membawa siapapun. Saat itu waktu istirahat untuk kelas pencerahan. Beberapa anak yang satu asrama dengan Xiao Shitou bahkan lebih antusias daripada dirinya ketika melihat Lian Hua. Mereka berlari secepat kilat, mengepung Lian Hua di tengah, dan mulai mengobrol. "Kakak, makanan enak apa yang kamu bawa untuk Shitou hari ini?" Tanya San Runze, anak laki-laki gemuk berusia 8 atau 9 tahun, yang tinggal di Fucheng dan merupakan putra bungsu seorang tuan prefek. Xiao Shitou mencoba mengusirnya dengan memutar matanya. "Matahari gemuk kecil, kamu 2 bulan lebih tua dari saudara perempuanku yang kedua. Apakah kamu malu memanggilku saudara?" San Runze tidak marah meski disebut gendut. Ia malah melingkarkan lengannya yang tebal di leher Xiao Shitou, tampak seperti dua bersaudara yang rukun. "Kami sama-sama saudara laki-laki. Dan saudara perempuan kedua kamu tentu saja saudara perempuan kedua saya juga. Kakak kedua, makanan enak apa yang kamu masak kali ini?" Mulutku hampir meneteskan air liur karena baunya. Liu Jinye, anak tertua di asrama, adalah putra tunggal pemilik toko sutra dan satin terbesar di Fucheng. Ia memiliki kepribadian lembut dan hanya berdiri di samping dengan senyum tipis. Sedangkan si Tuking, yang tubuhnya kecil seperti monyet, melompat-lompat, mengedipkan mata, dan menatap keranjang makanan di tangan Lian Hua dengan ekspresi penuh harap. Kakek si kecil adalah pejabat tingkat ketiga di pengadilan saat ini. Berkat serangan makanan dari Lian Hua, Xiao Shitou, yang berasal dari keluarga nelayan miskin, tidak pernah merasakan sakitnya didiskriminasi. Meski di Akademi Rongsuan status tidak penting, hanya bakat yang dihargai, tetap ada sisi gelap dalam pergaulan pribadi. Konon, seorang siswa dari keluarga miskin pernah mengalami penurunan drastis dalam studinya karena diperas oleh beberapa orang di asramanya, dan akhirnya harus meninggalkan akademi dengan penyesalan. Untungnya, sebagian besar teman sekamar Xiao Shitou adalah anak-anak yang polos dan baik hati. Meski sedikit sombong, mereka mudah luluh oleh makanan lezat yang dibawakan Lian Hua dari waktu ke waktu. Lian Hua menyentuh rambut si Tuking yang acak-acakan dan berkata sambil tertawa kecil, "Toko sedang sibuk hari ini, jadi aku tidak sempat memasak sendiri." Ketika mereka mendengar bahwa makanan itu bukan buatan Lian Hua, mata mereka langsung meredup. Namun, segera setelah itu, mereka kembali bersinar saat Lian Hua melanjutkan, "Aku baru saja memesan ayam panggang dan bebek osmanthus beraroma manis dari restoran Sensiu. Aku ingin tahu apakah kalian menyukainya." Lian Hua diam-diam tersenyum melihat ekspresi mereka yang berubah-ubah. Si Tuking tiba-tiba melompat dengan semangat dan berteriak keras, "Aku menyukainya. Tentu saja aku menyukainya. Ibu dan kakak laki-lakiku datang menemuiku minggu lalu dan membawaku ke restoran masakan Shen untuk makan, termasuk ayam panggang, yang sangat lezat. Tapi aku belum pernah mencoba bebek osmanthus beraroma manis." "Wah, kakak kedua, kamu luar biasa. Kamu harus memesan 3 hari sebelumnya untuk makan ayam panggang dan bebek osmanthus beraroma manis di restoran Sensi. Kamu bahkan memesan 2 sekaligus. Aku sangat mengagumimu." Mata anak kecil gemuk itu bersinar, dan ada cairan tak dikenal di sudut mulutnya. Bahkan Liu Jinye yang biasanya tenang pun tidak bisa menahan diri. Senyumnya melebar sedikit demi sedikit, dan ia berkata, "Hari ini aku cukup beruntung bisa mencicipi 2 hidangan khas Sensi Lou. Terima kasih, Nona Yu." "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara dekan Yuan terdengar dari pintu halaman. Beberapa anak kecil, seperti tikus yang melihat kucing, langsung meninggalkan makanan lezat di depan mereka dan berlari kembali ke kelas dengan wajah sedih. San Runze berbalik sambil berlari dan berteriak, "Kakak kedua, ingatlah untuk mengirim makanan ke asrama agar kami bisa makan. Kami akan membuat nasi sepulang sekolah dan kemudian kembali." Yuan Xinian melihat ekspresi energik anak-anak di kelas pencerahan dengan senyum di bibirnya. Ia tertawa pelan. Anak-anak ini, meskipun sekarang mereka terlihat seperti monyet, mungkin menjadi salah satu dari 3 anak terhebat dalam 10 tahun ke depan. Putraku, yang sekarang menjadi Perdana Menteri, dulu sering memanjat pohon untuk menggali telur burung dan pergi ke sungai untuk mencari ikan dan udang ketika masih kecil. Dia sering melakukan hal semacam itu. Tuan Din, apakah Anda tidak merasa bersalah mengekspos Perdana Menteri seperti ini? Yu Lian Hua mengeluarkan 2 kantong kertas minyak dari keranjangnya. Yuan Xinian mengendu sedikit dan berkata dengan senyum, "Kamu, Nak, bisa memesan ayam panggang dan bebek osmanthus beraroma manis di restoran Sensiu kapanpun kamu mau." Anak laki-laki ini sangat pelit minggu ini. Aku sudah berdiskusi dengannya beberapa kali, tapi dia belum memberiku hak istimewa ini. Yu Lian Hua dengan hati-hati mempersembahkan ayam panggang kukus dan bebek osmanthus beraroma manis nan memikat kepada dekan Yuan. Saat Yuan Xinian menatap hidangan itu, sosok sarjana agung itu seketika berubah menjadi sosok yang jenaka. Ketika tangannya hendak meraih makanan, pandangannya tertuju pada para guru dan murid di sekelilingnya yang tengah mengamati mereka. Dengan cepat ia menutupi niatnya dan berkata lantang, "Ahem, dekan ini adalah orang jujur, tidak mau menerima hadiah." Dalam hati, Lian Hua menggerutu, "Makanan yang kubawa tadi itu masuk ke perut siapa? Jika bukan kau? Sekarang malah bilang tak terima hadiah,
Sungguh lucu. Namun dengan semangat membara, ia berkata dalam nada tulus, sehat. Bukankah adikku tak perlu bergantung pada orang lain? Aku datang bukan hanya membawa makanan, Dekan, melainkan juga ingin bertanya sesuatu. Apakah kau sudi meluangkan waktu untukku? Dekan Yuan mengangkat dagunya, mengusap janggut putihnya, lalu menjawab dengan tegas, aku hanya ingin bertanya, mengapa harus membawa hadiah? Jika ada yang perlu, katakan saja. Seorang pria sejati tidak perlu bersembunyi. Lian Hua tersenyum tipis, memasukkan kembali kedua kantong kertas minyak ke dalam keranjang makanan. Dekan Yuan memang jujur dan mulia, sungguh patut dihormati. Meski Yuan Xinian menolehkan wajahnya ke atas sekitar 45 derajat, ia tetap menyimpan pandangan waspada pada makanan itu. Melihat Lian Hua menyimpan ayam panggang dan bebek osmanthus yang hendak diberikan padanya, hati kecilnya merasa gelisah. Namun ia hanya bisa memberi isyarat dengan tatapan matanya. Yu Lian Hua pura-pura tak menangkap maksud itu, lalu bersuara lebih lantang. Dekan, kudengar Akademi Rongsuan membuka pendaftaran dengan imbalan 500 tael perak. Tolong sisakan satu tempat untukku. Pamanku juga seorang sarjana biasa. Meski tak begitu menonjol, dia sangat rajin. Mendengar itu, ekspresi Dekan Yuan berubah serius. Ia mengusir segala pikiran tentang makanan dan berkata, dari mana kau mendengar itu? Akademi Rongsuan berdiri untuk mencari bakat, bukan untuk mencari uang. Tidak ada tempat yang bisa dibeli dengan harta. Bahkan emas pun tak akan membawamu masuk jika gagal ujian. Ia melanjutkan dengan suara tegas, dulu ada seorang anak dari keluarga kaya di selatan sungai Yangtze, nyaris lulus ujian. Namun ditolak meski keluarganya rela menyerahkan separuh harta demi pengobatan. Namun adiknya yang bekerja keras akhirnya diterima dengan usaha sendiri. Yu Lian Hua segera menjelaskan, Dekan Yuan, mohon tenang. Nenekku ke toko melon hari ini dan meminta 500 tael atas nama pamanku untuk masuk akademi. Aku datang mengklarifikasi masalah ini. Dekan Yuan mengerutkan dahi, ada dua kemungkinan. Pertama, ada oknum dalam akademi yang memanfaatkan kuota untuk keuntungan sendiri. Kedua, keluarga kalian tertipu oleh pembohong yang memanfaatkan keinginan masuk akademi. Mari ikut aku ke ruang kerja, aku akan membicarakan ini dengan kepala gunung dan pengawas. Lian Hua mengangguk dan mengikuti pelayan ke ruang kerja. Ia pernah datang ke bangunan penuh nuansa kuno dan ilmiah itu sebelumnya. Meletakkan kantong kertas minyak di meja, ia mengambil antologi puisi dari rak dan membolak-baliknya. Pelayan membawa secangkir teh harum masuk, namun saat melihat noda minyak dari kantong kertas menodai kaligrafi indah yang baru selesai, hatinya sedih. Ia khawatir gadis kecil itu tak sengaja merusak karya seni berharga itu. Yu Lian Hua, yang dulu putus sekolah sebelum tamat SMP di kehidupan sebelumnya, melihat huruf-huruf kuno yang rumit dengan kepala dan dua karakter besar. Meski pernah belajar kaligrafi dari Xiao Shitou, beberapa kata dalam puisi kuno tetap membingungkannya. Ia mengagumi dan menggelengkan kepala, mengenang pelajaran lama. Ketika Yuan Xinian bersama kepala sekolah dan pengawas masuk, mereka melihat gadis muda berpakaian sederhana memegang buku kuno, dengan mata besar penuh semangat dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Ternyata gadis kecil itu juga pernah membaca buku, kata Yuan Xinian tersenyum lembut. Lian Hua buru-buru mengembalikan gulungan puisi kerak, sambil tersenyum berkata, aku baru belajar beberapa kata dari kakakku. Maaf jika menyentuh buku tanpa izin, Dekan. Dekan Yuan tersenyum, tak apa. Suka membaca adalah hal baik. Namun mari kita kembali pada pembicaraan tadi. Kepala Liang Shan berkata serius, memang tak ada tempat yang bisa dibeli di akademi kita. Sepertinya Nona Yu tengah menghadapi penipuan. Penjaga akademi yang sudah mengenal Lian Hua memberi nasihat, lebih baik laporkan pada pejabat. Dekan Yuan berkata lantang, menggunakan nama Akademi Rongsuan untuk menipu di luar tidak boleh dibiarkan. Pelayan, laporkan ini ke pemerintah daerah. Masalah ini merusak nama baik akademi, aku akan urus sendiri. Lian Hua puas dengan jawaban itu, lalu pamit. Ia tahu kelas pencerahan pasti sudah selesai, dan anak-anak kecil yang menunggu pasti sudah gelisah. Tak disangka, begitu ia meninggalkan ruang belajar, tiga cendekiawan tua yang usianya hampir 200 tahun bertengkar memperebutkan dua kantong kertas minyak. Akhirnya, Dekan Yuan memberi mereka ayam panggang dan bebek osmanthus dengan sikap bijaksana. Saat tiba di asrama Xiao Shitou, 4 pasang mata hitam penuh semangat menatap pintu. Makanan yang tersedia hanyalah nasi putih dan sayur hijau hasil panen Xiao Shitou, tinggal menunggu ayam panggang dan bebek dari tangan Lian Hua disantap. Anak-anak itu tidak menunjukkan ekspresi, hanya menatap kantong kertas minyak di keranjang. Begitu melihat isinya, mereka bersorak dan berkumpul riang, sangat realistis. Kakak kedua, kami dengar kau dipanggil dekan. Suasana hatimu kelihatan buruk, tapi makanan lezat hari ini jadi hiburan. Kata Xiao Shitou sambil menahan senyum, melihat beberapa anak meraih kaki ayam dengan penuh perhitungan. Makanan yang dibawa Lian Hua telah dipotong dekan beberapa kali agar cukup untuk semua. Demi tak mengecewakan anak-anak, Lian Hua selalu membawa porsi ganda, dan kali ini tak terkecuali. Melihat anak-anak menikmati hidangan, Lian Hua tersenyum,
Ayam dan bebek ini cukup besar untuk dimakan dengan lahap. Makan perlahan, jangan sampai tersedak. Faktisan menggigit kaki bebek sambil berkata dengan mulut penuh minyak, "Kakak kedua, aku sangat beruntung tinggal serumah dengan Xiao Shitou. Waktu siumu pulang, ibuku bilang aku tambah gemuk. Ya bagaimana? Siapa suruh kau memasak makanan enak? Lain kali kasih aku saus tiram dan sayur saja, biar aku bisa kurus." Liu Jinye perlahan membagi ayam dan bebek menjadi 4 porsi, menumpuk porsi sendiri dalam mangkuk besar. Ia makan dengan santai, bersaing dengan Fatisan dan si Tu Hou, meski sering kalah, jadi ia pakai mangkuk lebih besar agar porsi tidak dirampas. Dengan santai ia berkata, "Makan sayur itu mudah. Banyak di kantin. Kalau mau kurus, makan di kantin sebulan bisa turun 10 pon." Fatisan mengerutkan wajah, "Lupakan. Sayur rebus di kantin mana bisa dibandingkan dengan masakan kakak kedua kita? Itu makanan babi, aku tak mau. Biarkan aku makan di kantin sebulan, asal tak jadi gemuk." Tawa riuh memenuhi ruangan. "Tunggu, itu benar kau, Lian Hua? Aku kira aku salah lihat." Suara familiar terdengar dari pintu. Semua menoleh, Xiao Shitou berseru riang, "Saudara Xiao Wen, sudah makan? Kakak kedua bawa ayam panggang dan bebek dari restoran Sensiu. Ayo coba." Ayam panggang dan bebek osmanthus dari restoran Sensiu, yang harganya melonjak 2 kali lipat dari 5 menjadi 10 tael perak dan pasokannya langka, menandakan kemajuan hidup keluarga Yu. Sementara itu, kehidupan keluarga Qian kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Bebek tak lagi sulit dijual, telur bebek pun bulat sempurna. Dari penjualan bebek di Zhenxilou, mereka mengantongi puluhan tael. Ibunya baru saja menetaskan 4 hingga 500 anak itik baru, termasuk yang didapat dari luar. Keluarga Qian siap meraih kejayaan dengan kerja keras. Qian Wen menatap Lian Hua yang beberapa hari tak terlihat. Gadis kecil itu tumbuh tinggi, kulitnya putih bersih seperti bening, dan matanya yang besar tampak mampu menembus kedalaman jiwa. Ia mendengar dari ibunya bahwa ayam panggang dan bebek osmanthus restoran Sensi erat kaitannya dengan gadis kecil ini. Musim semi ini, semangka yang tak diminati orang bisa dijual 5 tael perak per buah. Ditambah usaha sayur rebus di dermaga dan pembelian makanan laut atas nama orang lain. Jarak antara keluarga mereka dan keluarga Yu kian melebar. Namun Qian Wen tak berputus asa. Sang suami berkata, dengan ilmu yang dimilikinya kini, ia bisa mendampingi anaknya mengikuti ujian tahun depan. Jika anaknya lulus, ia akan jadi satu-satunya pelajar dari desa Dongshan. Saat itu usianya 15 tahun. Kini, dengan kondisi keluarga yang membaik, ia yakin akan mengikuti ujian kekaisaran di masa depan. "Tuan Xiao Wen, aku berikan kaki ayam ini untukmu." Teriakan Xiao Shitou memecah lamunannya. Qian Wen tersenyum pada si kecil, "Aku sudah makan. Kamu makan sendiri saja." Qian Wen selalu menjaga Xiao Shitou dengan baik. Karena kerja kerasnya, ia selalu menempati peringkat 3 teratas di kelas menengah. Xiao Shitou sangat menyukai dan menghormati kakak laki-laki dari desa itu, dan bersikeras berbagi makanan lezat. "Setelah makan, kamu harus coba stik drum ayamnya. Sangat enak." Qian Wen tak kuasa menahan rasa penasaran bocah kecil itu. Ia pun mengambil sepotong ayam panggang seukuran ibu jarinya, lalu perlahan memasukkannya ke mulut untuk mencicipi dengan penuh kehati-hatian. Renyahnya tekstur daging, harum aroma yang menyergap, serta kelembutan yang merasuk, membuatnya terdiam lama, seolah tak ingin melupakan kenikmatan itu. Sekalipun nanti ia berhasil menjadi jinshi dan mengemban jabatan tinggi, meski telah mencicipi berbagai hidangan mewah, rasa asli ayam panggang ini takkan pernah dapat ia temukan kembali. Tatkala Yu Lian Hua memandang ke arah anak-anak itu dengan penuh kepuasan, terutama pada adik laki-laki yang sedang lahap menyantap makanan, ia tak sanggup menahan diri untuk mencubit pipi kecil yang montok itu. Xiao Shitou menggelembungkan pipinya. Suaranya bergumam, "Kakak kedua, aku ini murid Akademi Rongsuan, bukan lagi anak berumur 2 atau 3 tahun. Jangan terus-menerus mencubit pipiku, nanti orang lain melihat, malu sekali. Cubit itu tanda kasih sayang, aku tak peduli mencubit siapapun." Kini aku mengerti mengapa pepatah mengatakan, anak tak bisa menolong ibu, ketika dewasa nanti. Kamu memang belum dewasa, baru mulai bersekolah, tapi kamu tidak mengenal aku sebagai kakak perempuanmu yang kedua? Sungguh menyedihkan. Ujar Yu Lian Hua sambil menoleh dan menatap tajam mata besar si kecil. Sementara air mata seakan hendak menetes dari sudut matanya, dia menatap adiknya dengan penuh tuduhan. Xiao Shitou panik, meletakkan mangkuk nasi di tangan, bergegas mendekat, memeluk lengan kakaknya, dan menggoyangnya lembut. "Kakak kedua, aku tidak menolak jadi adikmu. Kau akan selalu jadi kakak kedua yang baik bagiku. Jangan sedih, ini semua salahku. Cubit saja sesukamu." Qian Wen menatap ekspresi kecil Lian Hua dan tersenyum kecil dalam hati. Yu Lian Hua tampak cerdas dan pintar, namun di hadapan kakak keduanya, dia hanyalah mangsa yang selalu digoda. Lian Hua mengedipkan mata, dan tetesan air mata jatuh perlahan dari bulu matanya ke pipi. Dengan wajah yang tampak begitu sedih,
Xiao Shitou hampir menangis, berkata dengan suara bergetar, "Kakak kedua, jangan menangis, aku tak akan berani lagi. Jangan marah padaku." Tiba-tiba Fatisan muncul, merentangkan wajah bulat dan mentoknya di depan Lian Hua, berkata dengan lantang, "Kakak kedua, jangan bersedih, Shitou kecil mungkin tak mengenalmu, tapi aku kenal. Hei, cubit saja aku sesukamu, wajahku pasti lebih tahan daripada Shitou kecil." Lian Hua tertawa tak tertahankan, membelai kepala Xiao Shitou dan Fatisan, berkata, "Jangan dianggap serius saat aku menakut-nakuti kalian. Segera makan. Waktu sudah larut, aku harus kembali ke desa Dongshan. Shitou, belajarlah dengan rajin, besok sore aku akan menjemputmu." Besok adalah hari libur. Shitou kecil tahu ia kembali tertipu kakaknya. Ia mengendus, menatap penuh kesungguhan ke mata Lian Hua, dan berkata, "Kakak kedua, jangan khawatir, aku akan selalu jadi Shitou kecilmu." Kata-kata itu tertanam kuat dalam hatinya. Meskipun kelak ia menjadi sarjana terunggul di antara para pemuda dan terkenal kemana-mana, sikapnya saat bertemu kakak kedua takkan berubah, tetap genit dan akrab seperti dulu. Belum sempat Lian Hua beranjak, Fatisan kembali menyela, "Kakak kedua, aku juga selalu jadi Fatisan MU. Mulai sekarang bawakan aku sebagian dari semua makanan enak." Lian Hua mencubit pipi Fatisan yang lebih tinggi darinya, berkata dengan bingung, "Tenang saja. Asal kamu tak memanggilku kakak kedua, aku tak akan peduli. Ayo pergi, kita harus sampai sebelum malam benar-benar gelap." Setelah berpamitan pada Xiao Shitou dan teman-temannya, Lian Hua melangkah ke gua pengawal. Kereta milik Nyonya Fang telah siap, dan semua barang kebutuhan sehari-hari yang ia beli dapat muat dengan mudah di 2 gerobak keluarga. Zhang yang melihat isi gerobak itu dengan mata merah membara tak kuasa menahan kekaguman. Sebuah karung besar berisi nasi putih, karung tepung putih, dan daging berlemak seberat 5 kilogram, ditambah karung besar berisi berbagai keperluan harian yang tak pernah dilihatnya sebelumnya. Nilai barang itu pasti puluhan tael perak, bukan? Benarlah, keluarga pejabat memang tak segan mengeluarkan uang. Namun peramal mengatakan, keluarganya kelak akan memiliki pejabat tinggi. Ketika putranya lulus ujian resmi, ia akan menjadi wanita dari keluarga resmi, dan dengan itu bisa membelanjakan uang sesukanya. Karena mobil penuh muatan, perjalanan pun berjalan perlahan. Saat bulan muncul di puncak pepohonan, rombongan tiba di desa Dongshan. Melintas di depan rumahnya, Nyonya Zhang enggan turun, belum menerima uangnya. "Nai, 200 tael perak bukan jumlah kecil. Kau harus beri kami waktu menyiapkan. Sudah larut malam ini. Jika ada yang bisa dilakukan, kenapa tak kita tunda sampai besok? Kita lari saja." Ujarnya dengan nada memaksa. "Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting."